sama-sama kalamullah. Sehingga Al-Quran itu dengan Al-Hadis atau As-Sunnah ini kedudukannya sama. Ya, jadi tidaklah orang itu Islam kemudian hanya mengakui salah satunya, itu tidak dibetulkan. Karena Nabi Muhammad sebagai utusannya mengatakan, kuwariskan dua pusaka bagi kalian, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Itu nggak bisa dipisahkan. Kemudian mengenai Al-Quran, Al-Quran itu bacaan yang mengandung makna. Jadi memang membutuhkan tafsir, bukan terjemahan, apalagi terjemahan Indonesia. Di Al-Quran itu ada dua tipe ayat, dua kategori ayat. Ada disebut ayat mutasyabihat, ada ayat mukamat. Mukamat ini yang bisa dijadikan rujukan mengambil kandungan ayatnya atau maknanya. Bisa ditakwil, tapi tidak boleh setiap orang mentakwil. Mentakwil itu merinci, mencari makna sendiri tanpa ada keilmuan. Nah, orang itu siapa? Contoh Gus Wafi. Beliau boleh karena beliau memiliki ilmu tentang bagaimana memberikan penjelasan tentang makna ayat. Saya ambilkan dalil di dalam surah Yusuf ayat yang kedua. Surah Yusuf itu surah yang ke-12, ayatnya ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Shadaqallahul adzim. Untuk mencari tahu makna ayat yang tadi saya bacakan, dari metode terjemahan atau translasi, itu kita dapat memaknai. Sesungguhnya kami menurunkan Quran berbahasa Arab agar kalian memahami maknanya. Yang pertama, petunjuk bahwa Al-Quran yang berbahasa Arab. Yang kedua, perintah agar kalian memahami maknanya. Diminta untuk memahami maknanya. Apakah orang Arab yang bisa baca Quran dengan bahasa Arab paham maknanya? Tidak. Mereka juga harus memiliki ilmu tentang tafsir. Jadi yang dilarang oleh umat Islam, jangan kalian mentakwil ayat-ayat sesuka hatimu atau tidak berlandaskan ilmu. Itu akan tersesat. Itu. Jadi banyak orang hanya mengambil dalil, baca terjemahannya dikatakan ayat. Siapa itu orangnya? Si Patek. Patek siapa? Trut. Itu. Jadi si Trut katanya ngaku muslim, tapi landasan Al-Quran katanya itu dari ayat terjemahan. Nah, itu orang tanpa ilmu, orang kosong, orang botol. Ayam. Dia itu menjadi penyesat orang Islam gitu, dan dia bukan orang Islam memang. Ternyata backgroundnya adalah dia awalnya mu'alaf, menikah. Awalnya dia Kristen, terus menikah mu'alaf, kemudian ditendang sama istrinya. Jadinya sekarang gila seperti itu. Masa diskusi sama saya, Quranmu sendiri yang bilang begitu. Ada nggak orang Islam mengatakan Quranmu kepada orang Islam lainnya? Nggak ada. Kalau sesama orang Islam dia berkata begini, tapi Al-Quran kita begini loh, itu yang tepat bahasa psikologinya. Itu kurasa yang harus kita cermati, teman. Betul. Jadi mudah-mudahan ini menjadi pencerahan buat Bu Darni. Al-Quran itu memang tidak bisa disenggol, kecuali orang Kristen yang bisa membaca Quran, mengerti ilmu-ilmu tafsir, baru kita diskusi tentang Quran. Tapi kalau to be gentle, yaudah kita bahas terjemahan Quran, Kang Dito. Nah, itu saya rasa lebih bijak, lebih jujur, gitu ya. Tapi poinnya kalau kita contoh, Kang Dito, di Al-Quran kan nggak ada ayat sunat. Al-Quran tidak menuliskan semuanya. Tapi kalau manusia mengharapkan semua tertulis dalam Al-Quran, ya itu namanya bukan Quran, bukan kalamullah, tetapi karangan manusia.
Karena keinginan-keinginan manusia yang seperti itu harusnya kan gitu. Ini poinnya Bu Darni. Jadi memang sampai kapanpun orang non-Islam atau non-Muslim yang kita sebut dengan kafir nggak akan bisa menyentuh Quran, nggak akan bisa. Itu ya. Itu kalau mau belajar Al-Quran ya kita belajar dari membaca, karena Al-Quran itu baca, lafaz yang dibacakan, yang diucapkan, bukan yang dituliskan atau yang diterjemahkan. Itu dulu Bu Darni ya, mudah-mudahan suka nggak suka emang harus kayak begitu, itu poinnya ya. Iya, iyalah, nggak apa-apa. Itu kan pendapat teman-teman yang mengimani Al-Quran, harus berani dong membela imannya masing-masing. Begitu juga dengan Bu Darni. Bu Darni pun membela iman ibu yang kalian plesetkan, kan begitu. Nah sekarang pertanyaan yang kedua, boleh kan? Boleh. Apa namanya? Sirotol mustaqim, jalan yang lurus, itu siapa yang di surat Al-Maidah itu? Bang Dito. Ya, ini Al-Fatihah itu adalah induknya Al-Quran ya, kalau kita bahasakan sebagai induk seluruh Al-Quran. Jadi surah Al-Fatihah itu sebagai bentuk penghambaan diri kepada Yang Maha Kuasa. Itu loh, kalau misalnya ternyata masih berapa namanya ya, berpikir ke terjemahan, jalan yang lurus gitu ya. Loh, dalil yang lain ada kok jalan yang lurus. Allah juga jalan yang lurus. Kan gitu. Tapi substansinya apa gitu loh. Kalau sementara orang Islam setiap sholat membacakan itu. Bacaan. Quran itu bacaan. Tapi kalau kemudian yang akan dibahas siapakah jalan yang lurus itu, ini sudah mentakwil. Maka kita buka dari terjemahan dari tafsiran. Kita lagi membahas terjemahan soalnya. Tapi kalau Al-Fatihah itu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Aku bersyukur kepada Tuhan seluruh alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Oh, nggak ditanya siapa yang memiliki hari pembalasan, kan gitu ya. Iyyaka na'budu, tempatku memohon pertolongan. Wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang lurus, jalan yang pernah engkau ridhoi kepada orang-orang yang kau kehendaki. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, dan bukan jalan orang-orang yang tersesat. Itu doa. Jadi bukan ditakwil begitu, Bu Dari. Saya tidak membantah, tapi saya menjelaskan kepada Anda. Jadi kalau ihdinas siratal mustaqim itu ada di tulisan orientalis di dalam web Isa dan Fatihah. Jadi Isa dan Fatihah itu poinnya yang dimaksud siratal mustaqim adalah Isa. Data itu sudah saya pegang semua. Apologet Islam Indonesia semua punya data orientalis yang ditanya-tanyakan semua orang Kristen. Kita pegang, kita pelajari. Untuk apa? Untuk meluruskan bahwa tulisan itu memang ada. Jangankan yang Isa dan Al-Fatihah, Yohanes Damaskus, era setelah baginda Nabi Muhammad wafat, itu sudah membuatkan dalil-dalil penyerangan terhadap Islam. Begitu, Bu Darni. Ya, saya rasa mudah-mudahan paham tentang ihdinas siratal mustaqim. Nasib dulu. Stop sini. Oke. Baiklah. Itu aku nggak juga menyangkal. Baguslah itu. Itu kan di dalam
keimanan teman-teman muslim, Shiratal Mustaqim itu kan Allah, ya kan? Nah, kalau kami di dalam kekristenan, Yohanes 14 ayat 6, kata-kata Yesus itu menyatakan, akulah jalan yang lurus. Nah, jadi kami sudah tepat. Jalan lurus kami dari Yesus. Dialah Tuhan ya. itu, gitu. Yang itu dikit aja. Jadi itu di dalam Yohanes 14:6 itu bukan jalan yang lurus. Di situ Yesus itu mengajarkan kepada teman-teman Kristen bahwa kalau mau capai Bapa, mau sampai kepada Bapa, ya mengikuti perintah Yesus, yaitu menyembah Bapa. Lukas 4:8, Bapa satu-satunya Tuhan yang benar. Yohanes 17:3, Matius 11:25, Bapa Tuhan langit dan bumi. Itu yang dimaksud oleh Yesus itu. Dengar ini, kalau- jangan kau karang Pandi, jangan kau karang Alkitab kami. Yesus berkata, akulah jalan yang lurus. Ya, aku dikit Berarti itu ya. kami udah benar dong, Tuhan kami itu Yesus. Yesus Dia bilang, jalan yang lurus. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup, kata Yesus. Iya, merubah. Akulah jalan. Berubah itu dibaca dulu. Nah, kalau saya Kenapa pula jadi lucunya begini? Aku tadi kan nggak ada Baca dulu. ku Baca sangkal-sangkal dulu. Al-Quran kalian kan nggak ada. Baca dulu. Ini Alkitabku langsung kalian pleset-plesetkan. Oke. Enggak, baca Yohanes dulu. 6. 14:6. Ya, aduh, udah bener kalinya Kristen ini, Coba, Kristen coba. ini. Aduh, bertobatlah kalian. Shiratal Mustaqim kayak kalau itu. Jadi Benar saya itu, begini aduh, itu, saya mau Tuhan. sampaikan sama itu surah Al-Fatihah Iya. itu dari ayat pertama sampai ayat terakhir termasuk Bismillahirrahmanirrahim ihdinas siratal mustaqim itu diperuntukkan untuk kita umat manusia itu. Kenapa kayak gitu? Kenapa kita selalu memohon kepada Allah, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus ya Allah? Karena banyak orang-orang yang menyembah berhala di India sana, dia sembah sapi, monyet, ada yang sembah manusia, dijadikan Tuhan manusia itu. Nah itulah kita memohon kepada Tuhan, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus ya. Karena kami ini manusia, tempatnya salah dan hilaf. Kami ini selalu salah ya Allah. Nah kita mintalah sama Tuhan supaya dijauhkan dari orang-orang kayak Ibu Darni, supaya jangan Ibu Darni mengajari kami menyembah manusia. Kali itu kaget lagi. Gitu itu. Makanya Tengok ini. Coba ayo kita dengarkan dulu. Yohanes 14 ayat 6. Aduh, merinding aku ayat ini. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Hanya kebenaran itu hanya ada pada Tuhan loh. Nah, kan tadi yang bilang akulah- jalan lurus siapa? Coba, mana ada? Yesus. Yesus yang bilang ini. Yesus jalan yang lurus dan kebenaran. Yesus jalan lurus, Yesus juga kebenaran. Ngapain Mana kita mau pilih yang lain lurusnya? lagi? Bu Darni jangan berubah lah. Dengar ya, kata Yesus, karena di dalam Al-Fatihah kata tadi kan jalan yang lurus itu Allah, ya kan? Hanya Allah jalan yang lurus. Kami, Allah kami, Yesus. Benar. Nah, nantilah pengadilan datang. Udah yakin Siapa ini nanti yang pindah, udah menyahkan? yakin pindah dari Tritunggal, udah jadi Wanes. Memang Yesus kan? Setelah kembali dia ke surga, kembali dia ke tahtanya, ya memang Yesus lah. Yesus Bapak itu Tuhan sendiri atau itu. bukan? Ya, setelah di surga Nah, kan? berkuasa, sudah Nah, menyatu dia kepada Sudah bukan Tritunggal dia kerajaannya. ini. Enggak Sudah apa-apa. bukan Tritunggal, Aku mau menyatukan Budani. Tritunggal. Aku mau menyatukan Tritunggal dan Oneness. Nah, itu. Nggak adanya Semoga itu nanti Oneness- dulu dilegalkan semoga dulu Oneness berarti. mendengarkan. Semoga Oneness mendengarkan, jangan lagi Oneness mengatakan Elohim itu yang tertusuk ke bumi. Nah, kalau yang turun ke bumi, firman Elohim baru benar. Bukan Elohimnya Aku turun telepon ke bumi. Malikil dulu ya. Nah, Bu Darni jangan kemana-mana ya, aku telepon Malikil ya. nggak mau Malikil melawan cewek, nggak mau dia itu. Bukan Udah melawan, berkali-kali. untuk meluruskan pola Walaupun pikir Bu meluruskan Darni. Malikil, kalau ada aku nggak mau dia itu. Dia nggak suka nengok yang perempuan yang cerewet. Terus kubur nanti dia. Loh, jadi Ngomong aja nanti Bu dia di Darni, sini. Satu dia bilang, udah 10 ku bilang. ya itu nanti akan yang buat Bu Darni bingung sendiri. Nggak bingung loh. Aku udah benar ini. Jadi semoga yang jadi teman-teman manusia itu Tritunggal, firman semoga teman-teman apa? Oneness Oke, mendengarkan yang jadi ini. yang jadi manusia itu firman atau Bapa yang jadi manusia? Firman Bapa menjadi Oke, manusia. Tritunggal ya, Tritunggal ini. Yes. Filipi Ya. 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Siapa yang jadi manusia? Bapa atau firman? Ya.
Ya, Filipi kita baca. Harus Filipi 2 pelan-pelan. nomor 6, 7, 8. Ya. Mana Filipi? Di sini kita belajarnya begini teman-teman. Ini konsep teologis Ya. jadinya. Iya dong. Filipi 2 ayat 6, 7, 8. Nah, ya 6, 7, 8, 6. Yang walaupun dalam rupa Yahweh Elohim tidak menganggap kesetaraan dengan Elohim itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Elohim mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, yaitu Yesus, dan menjadi sama dengan manusia. Ya, 8. Dan jadi- dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ayo. Ya, merendahkan dirinya, taat sampai mati Ya. dalam keadaan, dengar, Ya. keadaan Jadi- sebagai manusia. Jadi Bu Darni meyakini yang mana? Yang firman jadi manusia atau yang Bapa jadi manusia? Sama firman yang menjadi manusia. Jadi Itu yang barusan dibaca? Bapak itu turun melalui firman-Nya. Jadi Ada di firman-Nya situ itu tulisan firman. menjadi keadaannya sebagai Nggak manusia. ada di bumi. kalau Gitu firman ya. itu bagian, ya. Artinya ini seperti itu artinya. Bukan. Kalau hologos di situ adalah pemikiran atau ide daripada Bapa, yang Filipi 2 itu Bapa sendiri, dirinya di situ, tidak melalui firman-Nya. Jadi mau ambil yang mana? Ambil Bapak yang jadi manusia atau ambil firman yang jadi manusia? Ayo, harus tegas di sini. Ayo. Firman yang menjadi manusia. Karena dia kan diutus. Karena kan Yesus kan diutus, bukan yang turun Elohim itu. Oke, Dia kan yang diutus, tadi dia kan dibaca, hamba. yang Kalau tadi hamba dibaca, dia bukan Elohim yang turun. Iya, iya, Bu Darni, yang tadi Bu Darni baca Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8, itu Bapak yang jadi manusia, Iya. itu salah atau betul? Enggak salah. Kan menjadi Nah, jadi- manusia dia turun ke bumi melalui firman-Nya tadi. Itulah Nggak Yohanes ada, 1 nggak ayat ada di 1 situ, sampai Gi. 14. Loh, jangan hanya ayat ini aja kalian ambil juga Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Iya, gini Firman Bu itu Darni, telah menjadi saya. manusia, diam di tengah-tengahmu. Iya, Bu Jadi Darni bukan saya. Elohim yang turun ke bumi bulat-bulat. Tunggu dulu. Bukan bulat-bulat Elohim itu turun ke bumi. Kalau turun Coba ke bumi baca Elohim ulang itu nomor bulat-bulat, 7-nya maka tadi. kita akan binasa. Mengosongkan dirinya sendiri, dirinya siapa? Iya. Bapak bukan? Diri Elohim. Ya, Elohim Bapak kan? Yes. Ya, dirinya Bapak yang menjadi manusia, betul? Yes, dirinya itulah firman-Nya, itulah menjadi manusia. Iya dong. Iya, begitu. Supaya jangan terjebak oleh teman-teman Muslim yang selalu mengatakan Bapak dibunuh, Elohim dibunuh. Wah, gimana kalian Ya, Elohim kalian kalau- bisa disentuh manusia? ya, kalau Ciptaannya ternyata- berarti lemah dong. Iya, kalau ternyata dibuat hanya untuk mengkanter atau mendefense ya. Enggak juga Supaya mengkanter. tidak terjadi Dan memang seperti ada. itu ya nggak bisa. Bukan, Bang Dito, ada dalilnya. Elohim itu tidak bisa disentuh. Elohim itu tidak bisa dihampiri. Oke, Jika saya Elohim itu tunjukkan. turun ke bumi, binasa Saya manusia. tunjukkan. Ini ada dalil mengatakan demikian. Saya baca. Apa? Ini seru, kita Apa? ngajarin teologis. Orang Tritunggal dan orang Oneness ini atau Jesus only, poin-poinnya di mana? Ini saya bacakan. Yang jelas, Yesus itulah Sirotol Mustaqim. Nah, itu. Alah, nggak boleh. Yes. Kalian Nggak aja boleh. nanti akhir zaman terkejut dan sesuai dengan surat Al-Quran surat Al-Qiyamah ayat 23. Sebab nanti kalian di surga akan dalam kalian lihat dialah Sirotol berdiam Mustaqim itu. secara jasmania seluruh kepenuhan Bapa. Iya. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan Bapa. Jasmani itu daging Ya. bukan? Jasmani daging. Wujud Seluruh di bumi. seluruh sepenuhnya Jasmani. Bapa. Nah. Keseluruhan seluruh kepenuhan Bapa. jasmani. Dengar salah. Seluruh kepenuhan jasmani itu ada di dalam Yesus. Itu maksudnya. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan Iya. Bapa. Kepenuhan. Ya.
Bapak kan? Iya. Jadi seluruh daging itu Bapak kepenuhan bukan? Bapak itu, Daging itu Bapak daging bukan? itu berada di dalam daging. Datang Ya, ke bumi. daging itu Bapak bukan? Daging bukan Bapak, Lur. Oke, baca Bapak lagi. itu roh, tak kelihatan. Baca lagi. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania, secara dagingnya, Ya. seluruh kepenuhan Bapa. Dagingnya Bapak bukan? Sebab dalam dia, sebab dalam Yesuslah seluruhnya Berdiam kepenuhan. secara daging, Berdiam seluruhnya adalah secara Bapa. daging. Kan secara daging katanya, bukan secara roh ya, bukan secara ilahi ya, secara daging. Nah itu dia. Itulah Yesus. Maka dikatakan turun ke bumi jadi manusia. Seluruh berdiam secara daging, seluruh kepenuhan Bapak. Secara daging. Nah, Iya. penuh Iya. Bapak enggak? Secara Jadi daging itu Bapak bukan? secara daging. Hah? Daging itu Bapak bukan? Bukan. Bapak itu roh. Bapak itu roh tak kelihatan. Gimana ya? Kuku tampilin Jadi aja lah. di dalam Yesus kepenuhan kedagingannya itu seluruhnya ada di dalam Yesus yang datang ke bumi itu. Nih, kelihatan ya. Gitu Ini kelihatan ya. Sebab dalam Ya, dialah sebab dalam dialah berdiam secara daging, jasmani, secara daging, secara daging, seluruh kepenuhan kealahan, Bapa. kealahan. Bapak. Ah. Jadi dagingnya Yes. Bapak bukan? Bukan, dagingnya itu bukan Bapak itu roh tak kelihatan. Secara jasmanianya di dalam Yesus itu kelihatan kealahan Secara itu. daging seluruhnya Bapak bukan? Seluruhnya kepenuhan Bapa itu, kepenuhan Bapa lah Yesus secara jasmania ini gitu. Ya, secara dagingnya itu adalah Bapak bukan? Ya, secara jasmani. Tetapi bukan Bapa itu Yesus di bumi. Nah, gimana ini muter-muter ini benar ini? Iya. Iya, karena kalian kan mengejar supaya Bapa yang turun ke Lah bumi. ini kan tulisan begitu. begini, Bu Darni, bukan saya Iya, ini kan dengar ini. mengejar. Berdiam secara Iya. jasmania, Secara seluruh dagingnya, kepenuhan sepenuhnya Bapa. Elohiman. Sepenuhnya Bapak. Sepenuhnya ya. Bapa. Di dalam Yesus ini sepenuhnya itu Bapa itu. Nah. Di dalam jasmani. Ya, Iya, di dalam daging kan? jasmani. Tetapi Dagingnya bukan Bapak bukan? Bapa itu Yesus. Nah, Ini dagingnya, ini daging siapa? Bukan loh. Kan Bapa itu kan roh tak kelihatan. Bapa itu roh tak terhampiri. Yang di sini salah berarti bukan ini. yang tak terhampiri itu yang turun ke bumi loh Bang Dito. Yang tak Iya, terhampiri itu secara tak akan doktrin- sanggup disentuh manusia. Secara doktrin saya sepakat dengan Bu Darni, tapi secara Bible ini kayak begini tulisannya. Ini mau dibuang atau mau, Ya, itu pun- mau direvisi? Iya, sama yang seperti yang aku pikirkan itu. Berdiam, sebab di dalam Yesuslah berdiam secara Secara jasmani daging, seluruh kepenuhan Secara kealahan. daging seluruhnya Bapak. Iya kan? Seluruhnya di dalam Yesus itu adalah Bapa. Secara berarti Yesus jasmani, Bapa itu sendiri. jasmani. Hakikatnya Bapa itu, Oke. Bapa itu. Yang Tetapi disalib, jasmaninya yang itu kan turun disalibkan ke itu, bumi. yang disalibkan itu kan Jasmani Yesus. tadi lah. Jasmaninya Secara apa rohaninya? jasmani Yesus. Kalau jasmaninya Jasmani kepenuhan yang adalah disalib. Bapak, apakah Bapak juga disalib? Nggak bisa disalib Bapak. Jasmaninya yang disalib. Ah, itu. Mana bisa? Allah Orang yang Akbar. profesional nggak bisa kalian tipu-tipu. Kalau kayak aku kan udah paham, jadi sudah ngerti. Bukan bisa salah lagi kalian pemahaman, ular-ulari Bunda. aku. Bu Darni yang Iya dong, terkasih. udah jelas dari bilang secara jasmani. Jadi yang disalib itu jasmaninya Yesus lah di bumi. Nah, itu kepenuhan Tapi Bapak gelar nggak? Tuhan itu mana bisa disalib? Bapak Keilahian bukan itu itu. mana bisa tersalib? Ya, kepenuhan Bapak enggak itu? Iya, Yesus itu kepenuhan Bapa di dalam daging, di dalam daging turun ke Iya, bumi. terus daging Bukan itu di dalam disalib. Bapak roh. disalib enggak? Yes. Nah, Mana iya, pula Bapak bisa yang disalib disalib Bapak? berarti. Nah itulah kesalahan di Wones. Itulah kesalahan di Wones. Masa yang disalib itu Bapak? Nah itu di situ nggak benarnya. Kalau Bapak itu dengar ya, Bang Dito dulu secara logika, Yahweh itu Elohim itu bisa disentuh oleh manusia. Koplak nggak itu? Koplak nggak itu? Karena ada Masa nggak tulisannya. berkuasa dia? Karena ada tulisannya Nggak sebenarnya berkuasa jadi ya kopla itu Elohim ya itu? tulisannya. Jadi tulisan ini memang Enggak tulisan dong, karena kopla kalian- gitu loh.
Bu Darni. Kalian kan nggak mengimani dengan Alkitab ini. Iya, Kalian kan mau Bu Darni, menghancurkan. makanya. Sebab karena tulisan inilah yang menjadi kopla. Jadi tulisan ini yang kopla, betul nggak? Oh tidak, yang bilang Oh, kopla tidak. kan antikristus, yang tidak beriman kepada Tuhan Yesus. Ini Nah, itu tulisan yang siapa? bilang. Contoh saya kan beriman kepada Yesus. Itu saya benarkan. Ayat itu bukan kopla. Oh, dibenarkan. Oke lah. Itu. Sebentar, tak tampilin Itu. yang begini aja. Makanya Sirotol Mustaqim itu adalah ke Yesus situ Tuhan. lagi. Benar lah itu. Apaan sih? Ya iya. Ih, bosen ah. Iya biar kalian, Bosan. biar Bang Dito aja sadar. Jangan nanti kalian asyik ribut menghancurkan kami. Padahal Bukan yang kalian loh, lihat kok nanti kok di malah surga kita itu dituduh Sirotol menghancurkan Mustaqim. sih? Itulah Yesus. Bukannya. Iya dong. Nih. Makanya. Oke. Apa lagi? Supaya menghancurkan ini sekalian lah aku hancurin. Bu Darni. Hancurlah. Oke. Bu, ini Ya, kita harus tanda kutip berkepala ini dingin dong. ada di dalam Gimana? tanda kutip itu tulisannya apa, Bu? Saya nggak begitu kelihatan ini. Karena itu ya, karena itu Bukan yang aku tanda mau kutip. meyakinkan. Yang tanda kutip. Di mana aku baca? Yang mana aku baca? Ada tanda kutipnya Yang hitam itu. atau yang biru? Yang biru, yang ada Satu. Yang ada biru. petai dua oh, itu. terkutuk. Oh, Nah, terus? terkutuklah gitu. Ya, coba dibaca, terkutuklah Tunggu aku baca apa? dulu dari atas. Karena itu Enggak. aku Saya mau perlu meyakinkan kamu begini loh. Saya perlu bahwa Bu Darni. tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Maksudnya, Oke. yang tidak berada di dalam Roh Kudus, dia tidak bisa mengaku Yesus adalah Tuhan. Itu Oke. maksudnya. Yang tidak memiliki Roh Bapa, Roh Kudus. Roh Bapa yang di atas. Roh Bapa Yes. dengan Roh Kudus sama atau beda? Sama, ya. Nah, kalau sama apa bedanya ini? Iya. Maksudnya yang tidak ada roh Bapa di dalam Bang Dito, maka engkau tidak akan mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Bukan. Selamat. Itu. Kalau tidak ada Itu Roh artinya Bapa, itu. kalau tidak ada Roh Bapa, maka aku bisa berkata terkutuklah Yesus. Atau orang yang penuh dengan Roh Bapa, hanya dia yang bisa mengatakan terkutuklah Yesus. Yang mana? Ya, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Kudus, Roh Allah dapat berkata, terkutuklah. Ini tunggu dulu, ayat berapa ini? Biar ku tengok dulu. Bentar dulu dibaca aja ini, jangan kemana-mana dulu, jangan. Iya, mana ayatnya ini? Biar kulihat dulu Alkitabku sama enggak? Sama enggak? Mana? Sama dijamin. Mana ayatnya ini? Apa itu? Matius, Yohanes? Ini Kok ini takut? tandanya sudah Mana? mulai cari pegangan ini benar nih ini. Enggak loh, supaya lebih jelas. Ini di ayat mana? Katanya Siratul Ayo. Mustaqim, lah kok dikatakan terkutuk ini gimana Iya. ceritanya? Ini di ayat Oh. Dito. Dia kan udah mulai kejang-kejangan dia ini. Siapa lagi nih baru masuk kejang-kejang ini? Oh, setan. Siapa ini Iya, baru itu. masuk ini Ku bilang kejang-kejang pun ini? itu tadi. Ku bilang pun itu. Yang mengaku roh Allah baru Kenapa mengaku ini Yesus jadi adalah Tuhan. Udah ku jawab gitu, Bang Fandi. Cinto. Tahu malah Fandi ketawa. awas rungkat kau Fandi, jangan. Jangan sembarangan naikkan. Kenapa kelantik dia? Supaya ramai kami Kristen Nanti naikkan dia. rungkat Bu Darni, jangan kasihan kodong. Kalau rungkat kan kalau dia menghujat, ini kan nggak menghujat. Ih kata Sopan siapa? masih. Dia tantrum itu nggak ada apa-apa langsung nyerocos. Biarlah dikatakan takut. Mana ayatnya ini nggak Bang sopan Dito? kali. Biar ku baca dulu Alkitabku sama nggak dengan itu? Panggil dulu Pandi sayang, nanti saya kasih tahu. Ayo, panggil dulu. Pandi saya nggak cocok aku orang nggak lembut, nggak lembut, jadi nggak cocok orang Batak lembut. Oh. Kasar-kasar. Jadi Tapi kayak gimana? hatinya aja yang lembut. Nah, bilangnya Ayo, gimana? Fandi. Udah bang, kasih tahunya selalu bang. Masa kayak gitu?
Bang Dito, tolonglah kasih tahu ayatnya Bang Dito gitu. Oke, Tolong Bang oke. Dito, mana ayatnya Bang Dito? Oke. Satu. Geli aku jadinya. Apa? Oke. 1 Korintus Cepatlah, pasal 12 nomor 3. Oh, Itu kejang-kejang kenapa sih itu yang di bawah itu? Kita lagi santai kok. nomor Kenapa nomor kingdom nomor itu? berapa itu? Nomor 3. Nomor 3. Nomor 3. Yes. Tapi sudah ku jawab tadi, kurang puas lagi Kang Dito ini. Bukan. Kan katanya tadi klaimnya Bu Darni kan Siratal Mustaqim itu Yesus. Kok di sini sama Paulus ditulis terkutuk udah, gitu udah. gimana sih? Nah, ini, gini. Itu ayat itu menegaskan bahwa mengaku Yesus sebagai Tuhan adalah hasil dari Roh Kudus yang bekerja dalam diri orang-orang yang percaya. Bagi Bang Dito, karena tidak ada Roh Kudus dalam Bang Dito, maka Anda akan menolak Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Enggak, bukan itu dia. poinnya, bukan itu. Ini Itulah artinya. Itu poinnya. yang saya tampilkan itu yang ada tandanya itu, petik 2 itu, terkutuklah. Ya, terkutuklah. Terkutuklah Yesus dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku. Nah, itu Yesus poinnya. adalah Tuhan. Jadi Yesus Ya terkutuk udah, katanya Paulus. sama. Yang mengatakan terkutuk itu, yang mengatakan itu adalah bagi orang-orang yang tidak ada Roh Kudus. Oke, Dia tidak yang akan percaya mengatakan itu. yang mengatakan tidak ada Roh Kudus. Yang menuliskan gimana? Dalam hatimu. Oke, yang menuliskan gimana? Udah, itu tadi. Yang Ya, menuliskan itu dia memberitahukan begini loh, orang-orang yang tidak ada, yang tidak tinggal di dalam Roh Kudus, pasti dia menolak Yesus itu Tuhan. Enggak gitu. enggak ke situ. Jadi yang Itulah menuliskan maksudnya ini, itu. ya yang menuliskan ini, dia mengatakan terkutuklah Yesus. Dia itu termasuk yang tidak ada seorang pun atau hanya dia sendiri? Aduh. Ini tadi kan katanya Korintus menyatakan Tadi, bahwa tidak ada orang yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Ya. Tidak Iya. ada orang yang berkata-kata oleh Roh Allah. Tidak ada orang yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, katanya. Dapat berkata, terkutuklah Yesus. Yang ada Roh Allah di dalam hatinya, tidak ada yang berkata-kata, terkutuklah Yesus, gitu. Terus Baru dikatakan yang, lagi. yang bisa berkata, baru yang dikatakan lagi. Dan Ya. dan yang bisa dan berkata tidak terkutuklah ada Yesus seorang pun siapa? yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan Bu, selain Ibu. oleh Bu. Roh Kudus. Nah gitu. Bu Darni. Jadi kalau yang tidak ada di dalam aku Roh Allah, Oh iya. saya tidak akan, kalau ada Roh Allah di dalam aku, tidak akan kukatakan terkutuklah Yesus. Kalau ada Roh Kudus di dalam aku, Nggak begitu. kalau tidak ada Roh Kudus di dalam aku tidak mengakui Yesus adalah Tuhan. Itu maksudnya. Nggak begitu. Gitu Tidak maksudnya. ada seorang pun, tidak ada Iya. seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Bapa dapat berkata Iya. terkutuklah Yesus. Jadi yang boleh Iya. berkata Yesus terkutuk siapa? Menyatakan bahwa tidak ada orang yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata. Kalau ada Roh Allah di dalammu, tidak akan berkata terkutuklah Yesus. Oke. Gitu. Baru yang menulis ini bawahnya lagi. ada Roh Allah nggak? Ya ada Yang dong. menulis Ini yang menuliskan terkutuklah Yesus. Yang menulis ini kan Paulus. Iya, dia punya Roh Elohim nggak? Ya punya dong. Kalau nggak punya nggak Kalau mungkin dia punya, kenapa menuliskan dia banyak menulis ayat. terkutuklah Yesus? Bukan. Maksudnya seperti ini. Kalau ada Roh Allah, dengar Bang Dito. Iya, Maksudnya di sini, kalau ada Roh Allah di dalamku, aku tidak akan mengatakan terkutuklah Yesus. Tapi kalau tidak ada Roh Allah di dalam Kang Dito, maka Kang Dito akan mengatakan terkutuklah Yesus. Oke. Itu maksudnya. Lalu di bawahnya. Iya, nggak usah ke bawah dulu. Aku nggak pusingin yang bawah, Bu. Aku lagi pusingin. Ya udah, itu.
Ya aku lagi memusingkan ini yang gini. Kalau yang menuliskan ini memiliki roh Allah nggak? Sehingga dia menuliskan terkutuklah Yesus. Ada dong. Nah kalau ada Justru kenapa dia bisa Yesus. menuliskan? Kalau ada kenapa dia Loh, menuliskan ini terkutuklah kan- Yesus? Ini penjelasan rincinya, penjelasannya itu ayat ini menegaskan bahwa Roh Kudus adalah sumber dari pengakuan iman yang benar tentang Yesus sebagai baca Tuhan. di mana sih? Jadi siapa yang tidak mempunyai Roh Kudus di dalam hati manusia, tidak ada sumber baginya untuk Kenapa kamu mengaku Yesus sebut adalah aku Tuhan. sama saya? Ah, gitu dia. Ayo, Kang Ini Tito. apa sih? Bang Kingdom. Benar. Jadi- sudah ya, gampang. Ya gampang memang menurut ibu gampang. Tapi yang menulis ini, Ya. yang menulis ini punya Roh Kudus kan nih? Itu dong, dia kan memberitahukan itu. Ya, kenapa dia menulis terkutuklah Yesus? Bukan dia yang bilang terkutuk. Maksudnya Nah, terus di siapa situ, yang nulis? Contoh, kan sudah aku bilang, dengarkan ya sekali lagi. Contoh, kalau Bu Darni tidak mempunyai Roh Allah di dalam hatiku, maka aku akan mengatakan terkutuklah Yesus. Ya, sama seperti ayat di Galatia itu, karena ada ayat seperti itu, maka kalian selalu mengatakan, kenapa terkutuk Yesus? Padahal dia mengatakan di situ, di dalam ayat ini, yang mengaku di dalam hatinya ada Roh Allah. Ini tidak dia ada tidak akan hubungannya dengan berbicara, penyalipan yang terkutuklah ini. Yesus. Penulis sengaja menulis Itulah maksudnya. terkutuklah Yesus. Ya. Jadi sebenarnya kalau ini loh Menyatakan Bu Darni. bahwa- Ya sabar, sebentar. ada. Saya coba ambil benang merahnya. Pada saat Paulus menuliskan kepada tanda petik terkutuklah Yesus, Paulus itu menghujat atau memuliakan? Bukan, dia kan memberitahu bahwasanya tidak ada orang yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata. Kalau ada Roh Allah dalam aku, tidak mungkin aku berkata, Itu. terkutuklah Yesus. Iya. Itu maksudnya. Kan itu ada Itu tanda kau kutip model tuh, buat- terkutuklah model Yesus, ketawa-ketawa. ya kan? Itu udah jelas. Itu kan terkutuklah Karena Yesus itu aku menurut itu Paulus. meyakinkan kamu. Dia menulis ini Dengarkan apa itu, sih Dito. ini? Dengarkan Apa sih? kan kamu. Kok diam dulu? Kau yang diam dari tadi. Diam berjelas dulu, kau mau diam cerita dulu. sama Dompala, si- Cordoba. Diam dulu kau. Kau mak pendista. Like Kingdom, tunggu dulu lah ya, tunggu Tunggu dulu. dulu. Bu Darni menjawab Gantian, baru mau kasih tahu. Gantiannya dulu. Disayangkan memang kalian. Udah kepanasan dia. Apanya ini? Nanti, Disayangkan. Gitu. nanti, Apa? nanti Udah coba cek. Udah capek ibu itu menjelaskan. lanjut. Apanya dia ini? Oke, aku cuma mau meluruskan begini Bunda. Bu Darni yang terkasih. Ini kan Paulus menulis nih untuk jemaat Korintus pasal yang ke-12. Pada waktu di frase dia menulis, tanda kutip dulu, ya titik 2, kutip 2, terkutuklah Yesus, gitu kan, tanda seru kemudian tutup tanda petik 2. Di posisi ini, Paulus itu memuliakan atau menghujat Yesus? Baca judulnya di atas Bang Dito. Rupa-rupa Nggak nyambung, Bu Dani. tetapi satu. Itu maksudnya. Kenapa nggak nyambung? Yang kalau di dalam aku, di dalam Bu Darni, Ibu Darni ada Roh Allah di dalam Bu Darni. Bu Darni tidak akan mengatakan terkutuklah Yesus. Tetapi kalau tidak ada Oke. Roh Kudus di dalam Ini aku, aja, supaya seperti nggak- Bang Dito, baru kau katakan Yesus itu bukan Tuhan. Ya supaya Itu. supaya Itu, enggak kita ya. stagnan ya, supaya kita enggak sirkular argumentum di terkutuklah Yesus karena yang menulis saja menghujat Yesus. Penulis ini, saya melihat salah. penulisnya, yang Enggak, menulis enggak, ini enggak. yang menghujat. Bukan. Ya nggak apa-apa, maksud Enggak. ibu itu bukan. Enggak, Tapi karena yang mengartikan itu yaitu contoh Bang Dito, Bang Fandi itu yang terkutuk. Karena kalian mengartikan Malah ayat nuduh itu kita dengan gimana nih, dengan sesuka hati kalian. Udah kuterangkan. Itulah Macam penjelasannya mana ya. dia? Itulah penjelasannya. Bukan. Kalau Bu Darni tadi mengatakan Roh Elohim dengan Roh Kudus itu sama, ini menurut saya secara akademis salah Bu. Secara akademik itu salah. Roh Elohim itu original teksnya adalah Pneuma Otheos, bukan Roh Kudus. Nah, kalau yang Roh Kudus itu Pneuma Hagion.
Ya, kenapa frase ini LAI yang notabene adalah semua orang Kristen tidak memiliki kesamaan secara pemahaman jemaatnya orang-orang Kristen. Kalau roh Elohim dengan roh kudus sama, kenapa dia menuliskan roh Elohim? Poinnya ada di sana. Saya menggambarkan begini loh. Inilah ajaran Paulus yang awalnya seperti menuhankan Yesus, tetapi dia menuliskan terkutuklah Yesus. Dengan gamblang dia menulis dengan tanda petik 2, terkutuklah Yesus. Bagi saya, kalau saya sebagai orang Kristen, ya, saya memuliakan Yesus, saya akan tendang mukanya Paulus yang menuliskan terkutuklah Yesus. Kalau saya dari situ, sehingga dia mengatakan yang awalnya dia kelihatan pertemuan yang pertama dengan yang mengaku Yesus, akulah yang kau aniaya itu, akulah Yesus yang kau aniaya. Seperti dia melihat semuanya pengajaran dari Yesus, ternyata dia menulis terkutuklah Yesus. Apa pernah dia mengatakan terkutuklah Kristus? Gitu loh. Kristus itu tidak pernah disebutkan yang jelek-jelek, tapi begitu ke Yesus, aku Bapa di dalam Kristus Yesus. Aku mendapatkan firman bukan dari manusia, melainkan dari Kristus Yesus. Semuanya Kristus, Kristus, Kristus. Tapi poin di sini Bu Karni, poin di sini, dia mengutip tentang penyalipan tadi, Galatia 3 nomor 13. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati digantung di salib. Semua melihat ini Paulus membawakan kisah Yesus. Yesus yang disalib, dia merujuk kepada perjanjian lama, sebab Kristus menjadi kutuk. Sehingga dia dikatakan sebab ada tertulis terkutuk. Padahal orang yang disalib itu, kata yang ada di dalam Ulangan 21 nomor 22, apa dikatakan di sana? Apabila orang berbuat dosa sepadan dengan hukuman mati, apakah Yesus memiliki dosa yang sepadan dengan hukuman metong? Enggak. Jadi siapa yang harusnya disalib? Siapa? Dikatakan terkutuk siapa? Anda tadi Bu Darni dengan sangat gigih membantah Yesus terkutuk. Terkutuklah Yesus, itu dibantah. Tapi yang disalibkan Yesus. Kalau Anda membantah Yesus terkutuk, harusnya bukan Yesus yang disalib. Begitu Bu Darni. Oke, aku ya. Ini terakhir. Nah, tahu Bang Dito apa pekerjaan Roh Kudus itu? Pekerjaan Roh Kudus itu adalah memberikan kesaksian bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, itu dia pekerjaan Roh Kudus. Makanya dikatakan di dalam ayat tadi 1 Korintus 12 ayat 3, yang tidak ada Roh Allah di dalammu, maka engkau akan mengatakan terkutuklah Yesus. Tetapi kalau ada Roh Allah, Roh Kudus di dalam kamu, kamu tidak akan mengatakan itu. Kamu akan mengimani Yesus adalah Tuhan. Karena pekerjaan Roh Kudus itu adalah mengatakan Yesus adalah Siratul Mustaqim. Nah itu dia. Itu. Ya, 357 penonton. Biar kalian tahu, jangan kalian mau disesatkan oleh para guru-guru palsu seperti Bang Dito dan Bang Handi dan para apologet yang lain yang memutarbalikkan Alkitab Kekristenan. Gitu. Gak enak sekali nggak boleh itu. Apa itu? Bah. Gak enak sekali. Malu aku bah, sesama Kristen saling serang. Iya, tentang itu ya. Kadang gitu, kadang nggak ngerti lah aku kalau masalah-masalah uang-uang ini tak gimana. Makanya aku guys, kalau penginjilan ini nggak mau aku uang yang ku kejar, nggak. Memang murni penginjilan. Bahkan ada dulu orang mau mendm aku, mau memberikan aku duit, minta apamu Bu, DM apa nomor rekeningmu, karena ibu sudah sering hadir di room ini. Jadi kami mau berterima kasih mengasih uang jajan, uang beli bonbon. Mana rekeningnya Bu? Katanya sama aku. Maaf ya, aku tak mau. Aku juga punya pekerjaan kok.
Karena aku naik ke Komal-Komal ini bukan untuk uang, tetapi pernah juga memang aku dikirimi ada dari Amerika. Ternyata dia itu Advent. Dia, kukira kalian dulu ngasih aku koin yang pernah ku dapat hari itu berapa itu ya? 17, sekian kan, entah berapa uang itu berapa kali itu kan. Ternyata orang Advent itu kalau dikasih syukur, itu kan pemberian. Kalau namun langsung di DM mau kasih duit gitu, oh nggak mau. Nah itu, jadi kadang uang ini membuat masalah. Ya, makanya kita sambil bekerja, sambil penginjilan. Nah, itu dia. Oke. Jadi supaya Ya, tidak Bu Darni. terganggu. Ya, Bu Darni, aku mau nunjukin sesuatu ya, konfirmasi ya Bu Darni ya. Menurut Bu Darni kenal nggak sama anak ini? Siapa? Yang mana? Siapa itu? Besar kan coba? Kayaknya nggak kuliah. Nggak tanda. Oh, nggak kelihatan. Siapa sih? Yang selalu bersama kita di room ini kah? Yang ini, Siapa ini? kenal nggak? Enggak loh. Udah pakai kacamata aku ini. Kenapa dia ini? Ya udahlah, oke, nggak apa-apa. Apa itu yang di depannya itu? Makanan apa itu? Seafood. Yang itu, Banyak yang kali besar logonya, kali gitu. yang logonya tentara Romawi itu. Ya udahlah. Oke. Kena apologet Kristen, apologet Kristen, apologet Kristen dia. Dia sekarang lagi nggak berani naik-naik Komal. Kenapa? Ada apa? Apa yang terjadi padanya? Dia pernah Apa yang bilang dia begini. dilakukan? Dia pernah bilang begini ke saya. Dito, teman-teman cari tahu lokasinya Dito. Nanti aku janji sama kalian 2 hari dia akan hilang katanya. Yaudah gini aja, nggak usah jauh-jauh nyari alamat saya. Kita ketemuan di gedung sate. Sampai sekarang. Makanya Tapi nggak kita apa-apa, ini karena saya udah tahu. naik room ini. Iya ya. Harus Ya. berbesar hati. Harus kita makanya Yesus dulu juga kan dia dianiaya Yesus, tapi malah dia ampunilah mereka Bapa karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kan katanya, kalau kita berani mengatakan, mana kau, patahkan batang lehermu, kurang ajar kau hina Yesusku. Harusnya nggak usah gitu. Yesus itu walaupun dihina oleh Bang Dito atau siapapun itu apologet teman-teman Islam, nggak kan bisa terhina Yesus. Aku nggak pernah, justru aku itu sayang, aku Contoh. cinta sama Yesus, kan gitu katanya. Iya, maksudku mengatakan kepada teman-teman Kristen, ya Tapi kalau seandainya pun dikatakan namanya ini terkutuk itu, diskusi. waduh, aku pun marah gitu loh. Tapi ini yang nulis ini Paulus, Aduh. ini kurang ajar Paulus. Kan yang mengatakan terkutuklah Yesus Paulus. Itu Walaupun poinnya. karena kan kalian nggak ngerti apa makna yang dikatakan di situ terkutuklah. Karena kan pada saat itu kan setiap orang yang digantung di kayu salib itu kan terkutuk. Karena yang melakukan Iya. penyaliban itu Bu Darni setiap orang yang mau berbuat saya jahat. kasih tahu gara-gara dalil ini ada yang menangis-nangis di Komal karena melihat terkutuklah Karena apa? Yesus. Dia nggak fokus ngerti kepada dia. terkutuklah Nggak Yesus. ngerti Dia dia. nangis. Baca itu sampai Iyalah nggak ngerti. Botol dia tuh. Bukan. Itu tandanya dia melihat bahwa sebegitukah Paulus menulis seperti itu gitu loh. Nggak ngerti. Nggak mengerti dia. Nangislah karena cintanya sama Yesus. Bukan, Memang aku karena juga, begini. Aku aja Bang ini Dito, tunggu, yang tunggu, Bang nangis Dito. bukan anak kaleng-kaleng, bukan orang yang tidak paham Iya. ilmu Kristen, bukan. Semua itu Iya. akan kembali kepada sola scriptura. Apa sola scriptura di dalam Protestan? Kembali kepada Bible. Jadi asumsi, doktrin, teologis itu semuanya kembali lagi ke Bible, sehingga dia menghayati ada tulisan di dalam Bible terkutuklah Yesus, maka dia menangis. Barunya dia sadar itu ternyata Paulus menuliskan begitu. Awalnya di mana ada tertulis terkutuklah Yesus? Di mana? Mau taruhan sama saya? Kalau aku bisa menunjukkan Paulus menuliskan terkutuklah Yesus, oh mau jadi ateis, aku bilang kan? Iya, berani. Enggaklah dulu, aku mau tengok dulu di mana ayatnya. Tampilin. Nangis dia. Itu karena buktinya Bang Dito. Buktinya Bu Darni karena paham ayat itu, Bu Darni sah-sah saja, oke-oke saja.
Sebenarnya Makanya kita umat Kristen harus kita baca-baca. Contoh apa yang kalian tanya, aku di rumah aku pelajari terus loh. Kapan laku aku naik ke ya kan tempat berarti umum, diskusi lintas aku akan agama kan menjawab. positif buat Iya. Bu Darni lebih banyak membaca lagi, Positif, bener iya nggak? betul. Aku Betul semakin begitu, dipacu Teh. untuk Wah, belajar. teman-teman yang lain ini ribut sama-sama. Aku belajar Mau jadinya. belajar lagi gitu kan. Itu loh. Jadi Dulu Bang Dito, nggak tahu aku ganti akun dulu, aku ganti bagaimana akun dulu. menjabarkan Trinitas. aku ganti akun dulu ya, bentar. Kenapa? Ditombak. Waduh. Gitu. Jadi aku pun turunlah dulu sebentar ya Fandi. Ku goreng dulu ikanku, udah mau makan siang. Di sini aja akunnya Ikanku itu. tadi udah ku. Akunnya di Iya sini maksudku aja. tadi kan nggak mungkin lah. Nah, Mau gimana kucas ini? lah juga bateraiku udah 50%. Nanti naik lagi aku. Naik Oke. lagi aku nanti. Oke, ku tunggu itu. Setelah ku goreng naik lagi. Oke ya? Oke. Iya, aku mau Kan bahas enak ini gini itu. kalau diskusi. Betul itu. Siap Iya. itu aku sayang. Oke, dadah ya semuanya Dadah, Dito. teman-teman Bye-bye. 416. Terima kasih semua. Dadah. Oke, itu. Goreng dulu Ku ikan. tunggu ya itu ya. Mm-mm. Yes. Oke, ayo di tap layar teman-teman. Kita tunggu Ito Darni lagi, kita dialog lagi sama Ito Darni ya. Saya lagi tunggu Ito Mauli. Ito Mauli juga yang mau naik katanya. Kita tunggu dulu beliau ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo di tap layar teman-teman ya. Oke, nih udah ada Kang Dito nih. Ganti akun dia. Akun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Kang Dito ganti akun? Berbahaya itu. Lanjut. Ya masih goreng ikan dulu, nanti habis itu naik lagi. Yang teman-teman Kristen lain lagi kita tunggu. Silakan. Ini layarnya kalau bisa di tap dulu teman-teman ya. Kencangkan tap-tapnya biar teman-teman kita Kristen naik. Mana tadi yang tantrum itu ya? Nggak muncul lagi dia. Ayo silakan teman. Nah, Kingdom. Ya Kingdom. Silakan teman-teman Kristen yuk. Kita ngobrol santai. Kayak semalam saya ngobrol santai sama siapa tuh? Sama Siren, sama Ikel, sama itu Mauli. Coba saya share dulu ya, Bang Kang Dito ya. Saya mute dulu, saya share sama mereka. Oke. Itu pembahasan memang yang sangat kritikal ya. Jadi kita akan melihat bahwa orang-orang Kristen ini sebenarnya lebih mengikuti ajaran Yesus atau ajaran Paulus. Itu yang sempat kita bahas tema yang awalnya ya di roomnya Fandi juga. Itu kita pilih tim Yesus sama tim Paulus. Kemudian materi selanjutnya dari Gurunda Bang Zuma ada penyalipan itu berkat atau kutuk. Jadi memang tapi kalau udah ini agak bahaya memang. Tapi kalau dilarikan ke makna teologis, Bu Darni ini dia pokoknya sama-sama lah baik Tritunggal maupun Oneness gitu kan. Tapi nggak akan bisa. Itu fungsi. Itu ya kita akan bermainnya bukan hanya narasi kosong, tapi ada dalil, tapi kita gunakan improvisasi bahwa kembali ke penulisan. Bible ini kan paling banyak adalah surat-surat tulisan Paulus. Dan itu dia mengadakan kontradiksi secara teologis. Contoh tadi, kalau Yohanes dari Gospel, ya, dari Gospel tadi kan firman yang jadi manusia. Firman itu bagian dari Bapa. Tapi di Filipi 2 itu Bapa yang jadi manusia, yang kemudian diterjemahkan menjadi Allah ya Karim. Itu poin yang sangat sensitif menjadi bagaimana kita yang orang Islam tergugat, ya. Makna Allah menjadi manusia ini sangat sekali bertentangan karena munculnya nama Allah di dalam Bible, sehingga narasi yang digunakan oleh Paulus diterjemahkan oleh LAI menimbulkan
toleransi, bukan toleransi. Sudah tahu orang Islam itu Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala dan mereka sudah paham. Tapi kemudian dirujukkan lagi kepada Allah jadi manusia. Ya Allah ya Karim. Ini manusia-manusia apa gitu loh. Jadi memang yang harus bertanggung jawab adalah Bani Salemba. Kurang ajar gitu loh. Bani Salemba ini kumpulan-kumpulan daripada jelmaan setan yang terkutuk gitu kan. Kok bisa-bisanya mereka tahu Allah itu nama Tuhan dalam bahasa Arab. Mereka terjemahan kemudian dikatakan menurut tulisan Paulus Allah jadi manusia. Poinnya di sana. Ya, Di tap-tap juga Kang Dito. oh saya tap-tap. Enggak, teman-teman disampaikan tap. Oh iya teman. Kan saya orangnya fokus gitu loh. Kalau di tap-tap dulu Kang Dito. Ya teman-teman semuanya. Ya Iwan Villa di tap-tap layarnya. Ini ada pengikut Bapak Saulus baru naik. Selamat pagi menjelang siang. Ini berat ini Kang Opung. Dito. Berat ini opung saya ini. Itu saya berat. Hanya yang berat. Berat. Ya berapa kilo? Berapa ton? Berapa ton? Berapa ton? Iya, berapa ton? Ngapain? Harus 10 ton. 10 ton makan apa rupanya? Ah? Kalau 10 Ya ton banyak makan lah. makan B2 panggang berapa ekor kalau 10 ton? Ya pokoknya kalau tiap hari. Itu tunggu dulu. Itu sudah tahu kan Saulus itu berganti nama menjadi Paulus? Udah tahu? Ah, bukan itu. Yang semalam itu kamu salah. Kan yang kawan itu bilang Saulus itu Makanya menampakkan Fandi, diri. Yang makanya bukan Fandi sudah itu. aku kasih Sebenarnya- tahu, jangan percaya sebenarnya Oten. bukan itu. Oten itu malamnya tempe, paginya udah jadi kedelai lagi. Tunggu dulu. Jangan percaya. Enggak, yang semalam yang dibaca si kawan itu kan memang ada Saulus, tapi bukan menampakkan diri di situ. Yang jelas ini aja lah, biar jangan apa kamu. Yang semalam kan udah kubaca. Jadi Tunggu dulu Saulus ya. itu Paulus atau bukan? Semalam PR-nya itu kan Saulus dengan Paulus. Terus Nah, PR-nya ini aja lah, ini aja biar Nah, agak silakan lumayan PR-nya itu. juga sedikit ya. PR dari saya silakan itu. Yang semalam itu kan dia hanya Saulus dibilang, sebenarnya bukan hanya Saulus, murid-murid. Iya, murid juga murid ketemu dengan Yesus tapi bentuknya jasad dengan roh itu. Enggak, di sini ada juga semalam yang aku baca itu putih. Paulus kan bentuknya hanya cahaya. Iya kan? Dengar ini Terima kan ada. kasih Bunda Siti Hadijah, Masya Allah makan ayam kita Ini Fandi. itu yang semalam kamu tanya itu kan mengenai kebangkitan, ya kan? Karena Yesus itu menampakkan diri. Tunggu saya baca dulu ya. Itu kan dia nampakkan dirinya kepada Paulus itu kan setelah Yesus sudah terangkat ke Syukron surga. Bang Ahmad. Sudah Menurut terangkat ke keimanan surga, teman-teman masukmu Kristen. baru dia nampakkan diri. Iya, setelah terangkat. Mana ada dia ceritanya di nampakkan sini kayak gitu. Ada itu kan dia pesan Yesus itu sebelum Yesus terangkat ke surga, kata iman teman-teman Kristen. Yesus kan Paulus kan bilang bertemu dengan Yesus padahal Yesus sudah terangkat. Nah, waktu pertemuan dengan murid-muridnya Yesus itu belum terangkat ke surga. Begitu Ya itu iyalah, sayang. baru bangkit dia. Baru bangkit. Jadi Nah, masih ini kelihatan sesudah dagingnya tunggu, dan rohnya masih Yesus ada. terangkat ke surga. Dengar dulu ya, di sini kan ada juga terangkat ke surga, bukan si Saulus tadi ceritanya. Ini ya. Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke surga. Sesudah diutusnya murid-muridnya baru dia terangkatlah ke surga. Kenapa dia apa? Jangan, aku lagi tidur. Oh iya, oke itu oke. Ayo diskusi aja itu. Ayo kita bahas yang semalam yuk sama Kang Aku Dit. sebenarnya nggak pendeta, aku hanya membaca aja aku. Belajarnya. Nanti kalau aku jadi pendeta, bagaimana pendeta yang lain? Kan kita kan harus menghormati pendeta kita. Murid apa itu?
Umat Pendeta. itu hanya membaca yang bisa, tapi menerangkan itu nggak boleh. Belajar sama Itu- kami itu kuncinya. Karena yang Belajar menerangkan itu kan hanya yang pendetanya yang bisa. Saya pendetanya. Saya mantan pendeta. Mengutik-ngutik sikit boleh kami membaca boleh. Saya Semua kau mantan baca isi pendeta. kitab ini dengar dulu. Itu Mauli, saya sama Kang Dito ini mantan pendeta. Iya, Kita jadi enggak. pendeta. Maksudku seperti ini. Kita kan nggak boleh mencampuri semua pekerjaan orang, kan begitu kan? Ada apanya? Maksudnya jurusan ini begini, yang ini begini, begitu. Nggak boleh asal. Kalau membaca nggak masalah. Kita baca pun semua isi kitab ini boleh. Tetapi kalau menerangkan itu kan udah ada khusus yang menerangkan. Begitu. Kita hanya membaca bagaimana emang gelap isi. diterangkan. Dengar dulu, kita kan menerangkan yang isi Alkitab ini bagaimana di sini perjalanan Yesus, yang diajarkan. Hanya itu kita mengetahui sama mengikuti apa namanya ini hukum Taurat yang 10. Waktu di gereja kita ucapkan itu diucapkan sama pembawa acara di gereja seperti kami kan si tua AKBP itu gitu, orang itu membacakan di depan, kita hanya mendengarkan aja. Tapi kalau ayat Alkitab ini kita boleh membaca bersama-sama semua yang di gereja. Tetapi menerangkan itu nggak boleh asal-asal, karena salah menerangkan nanti nanti kamu hujat kami begitu, salah menerangkan. Kalau di gereja itu aku nggak suka karena sering dibohongin aku sama pendeta. Kamu lah itu, kami pendeta kami nggak pernah membohongi orang. Soalnya kan begini, bagaimana kamu dibohongi sama pendeta, sedangkan dia juga membaca Alkitab. Bukannya dari hatinya sendiri, mana bisa? Itu kan udah ada ayatnya mau dibacakan. di Tidak gereja. begini toh, aku kan baca, aku kan tanya ampun. pendeta, Pak Pendeta, Yesus itu sebenarnya siapa? Tuhan katanya. Ku tengok di Bible, di dalam Yohanes, tunggu dulu itu, di dalam Yohanes 17:3, ternyata Yesus itu utusan. Marah aku, ditipu aku sama pendeta. Ku bilang bohong-bohong kau ini, tiap hari kau bohongi aku, pindahlah aku. Pendeta apa yang mau bilang sama kamu kayak gitu? Pendeta mana? Nanti kau kena batunya kau tambah-tambahin yang apa? Udah kutanya pendeta begini. Pendeta itu tidak ada menerangkan. Kita pun di gereja nggak pernah. Kalau lagi khotbah dia, Pak Pendeta itu nggak benar itu. Mana bisa seperti itu? Kalaupun Iya, beda. kalaupun kalau di kau Islam itu kan mengakuinya boleh, tidak kalau benar, ada dengar yang dulu. salah. Iya. Kalaupun kamu mengatakan tadi nggak benar itu Tuhan, apa bisa di gereja itu menanya di gereja lagi berkhotbah itu nggak bisa. Aku komplain dulu itu. Mana bisa kau komplain orang berkhotbah di gereja? Ada Ya, aja. jangan bohong-bohong lah kalau bilang Yesus Tuhan itu. Siapa yang bohong? Dia juga mengatakan yang tertulis di sini. Tidak ada yang tertulis. Begini, tunggu dulu. Nah. Dulu sebelum yang memasukkan ke Alkitab ini, ada Alkitab ini, kita kan nggak tahu karena kamu juga belum lahir, aku juga belum lahir. Kita mengikuti yang tertulis di sini. Siapapun kurasa di dunia ini, nggak ada lagi yang mengetahui firman Tuhan ini dari mana, hanya membaca sejarah. Belum ada, udah berapa ratus tahun itu, berapa ribu tahun ini ada Alkitab ini. Kalau kami belajar itu. Kita kami ini tahu. yang sekosok pandai-pandaian, bukan kau Tuhan, bukan orang zaman dulu lah yang memulai ada agama, dia lah yang menciptakan ini yang ada di Alkitab. Orang zaman dulu Bukan banyak yang asal-asal, mereka kan yang mengalami. Sekarang orang yang mengalami ini pertama kali nggak ada lagi. Bagaimana kamu memastikan? Wah, Ini aku Tuhanmu. belajar aku. Kita ini kan hanya mengikuti apa yang tertulis di Alkitab. Nah, terus Itulah diajarkan. Dengar dulu. Apa yang tertulis yang setahun beribu tahun yang lalu hanya kita mengikuti, iya kan, mengikuti ajarannya apa yang sudah tertulis. Pendeta itu pun gitu juga, dia kan belajar ya semua isi Alkitab ini. Oh begini, itulah diterangkan kepada manusia balik. Bukannya dia tahu pun dia nggak tahu bagaimana perjalanan Yesus zaman dulu. Kita kan hanya melihat yang tertulis. Oke, coba Jadi aku kita nggak tanya boleh dulu komplain. sama Opung. Dengar dulu. Pung, Kita nggak boleh komplain sudah cukupnya. lagi. Berapa lama Masalah lagi yang Alkitab dibutuhkan? ini.
Ya udah, aku tanya dulu sama Opung. Pung. Kamu tanya pun saya sampai mati pun saya juga Iya. masih belajar ini. Enggak, Ikuti iya udah apa belajar itu. sama gini dengar dulu. Waktu Bunda Maria sebelum mengandung Yesus, Bunda Maria itu Tuhannya siapa? Tuhannya ya tak bacalah yang tertulis. Ya Tuhannya Tuhan. Kamu Namanya ada. siapa? Siapa Namanya namanya? Tuhan, kami kan ada. Akulah Tuhan Allahmu. Berarti si Maria juga akulah Tuhan jadi Allahmu katanya kepada Tuhan pencipta langit dan berarti bumi. oke. Jadi Tuhannya Bunda Maria adalah Allah, betul? Ya iya. Ya. Waktu kemudian Bunda Maria mengandung Yesus, dia masih tetap menyembah Allah bukan? Ya tetaplah menyembah Allah. Yesus itu kan Roh Kudus yang diberikan kepada Maria. Tuhan itu memberikan Roh Kudus kepada dia. Oke. Begitu. Menurut Alkitab. Nanti ku tambah-tambahin kamu bilang aku Oke. saya hanya Kemudian nggak mau saya jadi kemudian beban bagi saya gara-gara apa? Saya hanya membaca yang tertulis. Iya, betul, siap. Kemudian pada saat Bunda Maria melahirkan Yesus. Gini aja, aku baca aja lah. Nanti kamu apa? Lebih bagus aku baca apa yang tertulis. Sebentar dulu. Apanya? Tunggu. Ini Apa terakhir. Tunggu dulu. Pada kamu saat tanya Bunda ke Maria saya. melahirkan Yesus, apakah Bunda Maria masih menuhankan Tuhan Allah atau menuhankan anaknya? Ya jelaslah dia menuhankan Allah. Anaknya Tuhan bukan? Dia utusan Tuhan. Utusan apa Allah. utusin? Yang betul aja dia ngomong. Dengar dulu kau nggak boleh, nggak bisa Gimana sih? silap sikit ngomongan namanya udah tua itu. Tidak boleh lah, Opung. Mana ada dengar. utusin? Inilah dia yang aku nggak mau nambah-nambahin apa. Iya, apa tadi dari Alkitab merubah ini, karena itu. Begini. Utusan ya. dibilang Dengar utusin. dulu. Kata bahasa Kami Indonesia ini apa agama utusin? dengar dulu, kami ini agama Kristen ini. Apa yang tertulis di Alkitab ininya kami ikuti. Nggak ada kami komplain mau ini mau itu. Kenapa ya Tuhan itu begini? Nggak ada. Ikutilah apa yang firman Tuhan dan Opung. jalankan. Kalau kamu dengar dulu. Kalau kamu tidak percaya, udahlah jangan merepet. Tunggu dulu. Biasa aja. Karena begini kok, kita yang bertuhan ini harus ada kepercayaan. Ya bertuhannya Meskipun kalau kamu bertuhan tidak siapa percaya dulu? apa isi yang difirmankan Tuhan, sia-sia semua kamu beragama itu karena kamu tidak ada kepercayaan. Iya, oke. Nah, itu. Jadi menurut Opung Yesus itu Tuhan atau bukan? Bulat balik kau itu aja pertanyaanmu dari dulu mulai masuk aku turun itu. Udah trauma dia, kan? Udah trauma dia Bandi. Bosan itu saja. Gini aja lah kita pakai yang baru. Kami coba dibaca. Ya, coba bacakan dulu yang tertulis. Dengar dulu. Kita nggak usah dulu yang perjanjian baru. Kita nggak usah dulu. Baca dulu yang tertulis. Perjanjian baru. Aku mau perjanjian lama. Baca dulu yang tertulis. Baca dulu yang tertulis. Perjanjian lama 1 Korintus. 1 Korintus. Aku mau perjanjian lama dulu. Karena kalian kan hanya Tuhan. Oke, perjanjian lama. Baik, perjanjian lama. Perjanjian lamanya hanya Tuhan. Ya, Kejadian. Jadi perjanjian baru itu tidak bisa kalian campuri. Hanya Kristen lah yang mengikuti perjanjian baru. Perjanjian lama itu kitabnya siapa? Siapa? Perjanjian lama. Kitabnya Tuhan. Orang mana Tuhan rupanya? Ya, yang menciptakan langit dan bumi. Oh, bukan orang Yahudi yang punya itu perjanjian lama. Perjanjian lama. Pokoknya orang Israel lah, tak jauh. Aduh, kalau sudah pokoknya gimana ini? Jangan bilang pokoknya, Tunggu dulu ku baca ya. Tunggu dulu karena Kejadian pasal 8 nomor 21 coba dibaca, Mak. Kejadian pasal 8 nomor 21, Mak, dibaca, Mak. Tunggu dulu. Ini juga maknya siapa sih ikut-ikutan beginian? Ketawa dia. Tapi baik loh. Opung Mauli ini baik. Iya iyalah, harus baik lah kita sebagai manusia itu kan harus baik. Emang Opung sejak kapan jadi manusia?
Ngapain jahat-jahat sama orang? Gak ada untungnya, gak ada ruginya. Ya bagus. Iya, baik. emang Nah, apalagi emang rezeki opung sejak kapan jadi manusia? dikasih Tuhan lagi rezeki. Tiap hari Udah dikasih gak nyambung rezeki. lagi. Ya udah dibacanya dulu. Makanya Oke, Opung, bertuhan itu dibacanya dulu. harus percaya apa Iya, firman iya, iya. Tuhan. Oh iya, Kalau memang kamu begitu hasil lah, ribu-ribu terus, ya rezeki kamu pun enggak ada lah kita ribut. Coba bacanya dulu. apa? Kejadian 8. Keturunan si Adam. Kejadian pasal 8. Kejadian 8 itu mengenai air bah surut. Iya, betul Noah. Ya itu. Nomor 21-nya. Coba. Tunggu dulu. Kamu kena gerapa air bah ada? Gara-gara kejahatan manusia. Udah jangan lur ke situ bacanya. Kan kita dulu, 21. kita kan mengapakan yang terjadi. Jangan mengapakan dulu, belum diapa-apainnya itu. Tunggu dulu. Kan ini kan mengenai yang terjadi zaman dahulu. Ini kita membaca Ya tahunya sejarah, saya ya kan? itu. Ini Ya kan kita tahunya saya membaca itu. sejarah. Termasuk Iya. sejarah juga Alkitab ini karena dia dari mulai ada manusia Iya. ada. Iya, tahunya saya itu. Nah, Udah pernah itulah. bacanya aku Ngapain lagi Coba. kamu persoalkan? Bukan, coba dibacanya. Paling dulu. kamu bilang Nomor- sama aku, Ibu, kalau di perjanjian lama itu yang Iya, mana ya, lah dengarkan Ibu dulu. diajarkan di Nggak, gereja, nggak. yang Baik, baik, diikuti. baik. Kalau itu Baik. tadi masih enak. Baik, Bu. Ibu, kejadian pasal 8 nomor 21 itu ada tulisannya berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, Ibu. Itu yang dapat mendengar suara hatinya Tuhan siapa, Ibu? Dalam hatinya. Kan bingung kan? Tunggu dulu, orang belum dibaca kalau terus bingung. Nah, itu makanya baca dulu. Kalau kami Kejadian kan, pasal 8, tunggu dulu. Kejadian pasal 8 nomor 21. Ini kan Tuhan mengenai erba. Berfirmanlah Mengenai Tuhan erba. dalam hatinya. Iya. Berfirmanlah Tuhan dalam hatinya. Nah, siapa yang dapat mendengarkan hatinya Tuhan? Tunggu dulu, bukan dari situ pertama kalau kita membaca. Kejahatan manusia dulu ku baca samamu ya, karena itunya ada. Malah apa yang ditanya mau Kan karena digeser yang itu mana? ada air bah. Kalau nggak jahat manusia tidak ada air bah. Yang Kamu mau mendengarkan kutanyanya- kejahatan manusia? Yang kutanyanya, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya. Itu macam mana? Ya tunggulah, aku kan belum baca seperti apa dia, makanya dia dalam hatinya. Ya, jangan kemana-mana. Tunggu dulu ya. Nah, air bah ya, mengenai air bah dulu ku baca ya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh karena kejahatan manusia tadi, ya kan? Tuh, dari ayat 1, aduh ya makin panjang lama. Iya, Langsung ini kan 21-nya. tunggu. Mau sampai jam berapa kalau dibaca satu perikop? Ini kan mulai dari ayat 7 lah, dari kejadian 7 sampai 8 nanti ku baca. Jadi kamu tahu. Ya udah apa bacanya di bawah aja, di mute dulu. Apa-apaan pula. Tunggulah, kamu kan tadi mengenai apa kejadian 8 itu mengenai air bah. Nggak nyambung, Mak. Dibaca aja Kenapa itu. nggak nyambung? Tuhan berfirman. Iya, berfirmanlah Tuhan dalam hati itu seperti Ini karena apa? ini tadi kan dengar dulu, aku bacalah dulu semua biar tahu aku pun nggak tahu kenapa Tuhan itu bilang seperti itu. Tunggu dulu ya. Lalu Terus mau sampai berfirmanlah kapan? Tuhan kepada Nuh masuklah Udah, aku tinggal ke sholat dulu dalam aja lah dulu. batera itu engkau datang seluruh rumahmu. Jadi air bah ini artinya air bah ini hari itu kan kejahatan manusia. Nggak tanya, udah Ya, baca aja tunggu. terus, nggak nanya. Tunggu, karena kejahatan manusia, Tuhan itu marah. Marah Tuhan itu kepada manusia yang jahat ini. Jadi disuruhnya lah sama si Nuh, bawalah semua sepasang-sepasang, semua makhluk binatang satu-satu pasang. Biar apa? Sama manusia satu pasang, anaknya, mereka suami istri, begitu. Jadi supaya apa? Supaya ada perubahan manusia itu, makanya ada air bah yang tadi. Karena kejahatan manusia ada kelewatan. Tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Apapun diajarkan Tuhan itu, manusia itu nggak ada yang mengakuinya seperti sekarang kayak kalian ini. Apapun yang tertulis di perjanjian baru, kalian selalu nggak percaya, ya begitu. Makanya ada air bah zaman dahulu seperti kalian inilah, nggak ada kepercayaannya sama Tuhan. Jadi marahlah Tuhan itu. Buatlah kapal, buatlah
Batera namanya. Kapal apa? Kapal laut. Kapal laut. Batera ada itu seperti Jadi apa? Kapal kalau laut. dulu kan batera dibikin. Kapal apa kalau dulu? apa. Kapal laut. Jadi dibuatnya lah di situ semua binatang satu-satu pasang. Dibuat binatang. Masa binatang dibuat macam mana lah ini opung? Pung. Kan dengar binatang dulu. dibuat? Semua satu-satu pasang ditaruhnya lah karena Tuhan itu kan sudah menciptakan dulu semua. Dengar dulu. Tuhan itu kan sudah menciptakan segalanya dulu. Terus manusia ini Udah, lanjut dulu, diciptakannya Fandi, aku berbuat sholat dulu ya. jahat. Jadi datang Tuhan itu marah. Oi Fandi. Itu. Aku sholat dulu. Jadi kembali sekarang. Ayo itu Karena bahas yang manusia tadi itu malam sekarang mau berbuat jahat, kembalilah nanti seperti itu lagi. yuk. Begitu, Bahas yang tadi makanya- malam. Bahas yang tadi malam. Makanya yuk. jangan seperti itu lagi, jangan kembali ke ke Gitu. dulu, nggak mendengarkan Bahas yang apa tadi malam itu, yo. Jadi gimana itu? Makanya Yesus. kalian baca dari nggak usah dulu ke situ. Ini aja belum selesai aku ceritakan. Tunggu Makanya Iko. makanya Gantian, datang Iko. untuk menyelamatkan manusia Gantian. supaya jangan. Gantian. Itu tunggu dulu kan tadi kan kita cerita mengenai Yesus. Aku mengenai perjanjian lama yang aku ceritakan samamu. Nantilah dulu perjanjian baru. Dari mana perjanjian baru ada itu? Karena kelakuan manusia perjanjian lama itu nggak bisa diapai Tuhan. Karena semua manusia itu nggak ada beres. Itu maksudnya datanglah Tuhan. Udahlah aku buatlah supaya manusia ini selamat. Dibuatnya lah. Itulah tadi Roh Kudus dari itulah makanya ada Yesus itu. Aku lagi boleh. Jadi Boleh. Yesus itulah yang menyelamatkan manusia. Nah, itu maksudnya supaya dengar dulu. Aku kan menceritakan isi Alkitabku. Iya. Silakan itu. Itu makanya kalau di kami di zaman dahulu itu kan memang ada air bah karena kelakuan manusia. Nah, itu. Ini kan ada apanya? Oke, Nah, saya lagi ada di boleh. sini kejahatan manusia. Karena kejahatan manusia lah ada. Kau dengar dulu kejahatan manusia Aku zaman pula dahulu. dengar dari tadi, ku dengar dari awal sampai akhir. Gantian Belum lah. lagi ku baca. Kamu udah, aku masih bercerita. Aduh. Nah, dengar ya Kamu kejahatan dongeng di manusia. sini toh. Dengar dulu. Jangan dongeng di sini, Bukan diskusi dongeng. kita. Nah, Ini bukan dongeng. kejahatan manusia ya. Kejahatan manusia zaman dahulu. Lama aja. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan itu siapa saja disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Tidak boleh lebih dari situ. Kang Itulah Dito kalah ya, manusia. gara-gara itu ya. Kang Dito kalah. Ya, terus itu. Kan perjanjian lama yang aku terangkan samamu. Kalau Iya. perjanjian baru aku udah bosan menjawab kalian karena kalian nggak mau menerima itu kan. Nah, Biarlah silakan. kami hanya Kristen yang menerima kalau nggak mau kalian selamat. Udah itu aja. Ikuti Percaya Yesus itu. kejahatan. Percaya itu ada Yesus Dengar, palsu di dalam Bible. dengar dulu. Kami tidak ada palsu sama kami. Oh iya. Nah, dengar ya kan. Kan tadi kan kejahatan manusia ini. Ah. Nah, tunggu dulu ya. Gara-gara kau nggak dapat lagi di mana tadi aku baca. Tiba ketawa aja lah. Kalian juga kan firman Tuhan juga yang kalian ikutin dari perjanjian lama. Tapi nggak semua. kalau kami firman Tuhan. Kalau kami kan semua diceritakan tentang manusia, tentang begini, tentang itu. Kalian kan hanya sedikit. Kalau Kalian kami kan ada itu, juga, ada juga kalian hukum Taurat kan, tapi kalian 5, kami 10, berarti kami lebih jago. kalau Banyak kami itu- ikuti firman Tuhan itu, kami lakukan. kalau kami itu Al-Quran itu firman Tuhan 100% murni, itu firman dari Tuhan. Kalau tunggu Bible dulu. itu kitab Jadi campuran. maksudmu kami tulisan- ini nggak firman Tuhan ini yang bukan apa ini? Ada yang bukan firman Tuhan. Ada itu, baca dulu 2 Korintus Dengar 11, dulu. 17.
Baca dulu. Mana yang baiknya di ini Alkitab ini banyak cerita tentang zaman dahulu manusianya seperti apa, kelakuannya seperti apa begini. Tapi kan yang diikuti kan nggak ikut kejahatan itu. Yang diikutinya mana yang baik di Alkitab ini. Itulah yang diikuti, makanya ada gereja menerangkan ada apa hukum Taurat. Coba ada baca dulu itu. Aku ini mau percaya. kasih Dengar tahu dulu. itu. Aku mau kasih Aku tahu itu. percaya. Itu dengar itu. Itu. Aku mau kasih tahu itu bahwa di dalam 2 Korintus 11 nomor 17 itu. Tadi kan kita janji nggak membacakan perjanjian baru dulu. Kamu sekarang ini dulu. Aku nggak mau kalau perjanjian baru kamu tanya sama saya. Karena kalian apapun ceritaku, takkan Itu kamu bukan firman percayain. Tuhan, itu. Sekarang Itu bukan- kita lomba perjanjian lama aja. Ngapain Nggak mau, perjanjian aku baru? mau Karena perjanjian kamu tidak baru. mengikuti. Oh iya, ya udah Dengar dulu. perjanjian lama. Ya udah Perjanjian lama lah. baru itu kalian kan nggak mengikuti. Oke lah, Apa nggak perjanjian- percaya kalian perjanjian sedikit lama lah, pun oke. untuk perjanjian Oke. baru. Sekarang kita perjanjian lama. Ada nggak kamu percaya dari perjanjian lama ini? Ada di dalam bilangan Ya kalau 239. ada, apalagi mau kau Bilangan baca dulu itu bilangan 23 nomor 19. berarti sama juga nggak dari Tuhanmu tadi kau bilang bersih. Baca dulu, Ini dibaca memang dulu. dari sini juga kau kutip. Nah, baca dulu di dalam bilangan 2319. Tunggu dulu, ini dulu kejahatan manusia ini supaya kamu jangan jahat lagi. Perjanjian lama itu bilang aku ini bukakan kan perjanjian perjanjian lama nggak mau lama. juga itu ini. Dengar, iya nanti ku baca. Ini, aku bacain itu ya. Aku bacain. Mengenai Di dalam kejahatan perjanjian manusia ini loh lama, dulu. di Tadi kan dalam kamu kan perjanjian, tunggu dulu, Pak, aku bacain dulu. Di dalam perjanjian lama kata Tuhan, Tuhan bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Kata Tuhan, dia bukan manusia, bukan anak manusia. Kenapa Tuhannya itu manusia? tadi kan dengar dulu. Makanya aku ceritakan samamu. Tadi mengenai perjanjian lama ini, ya kan ajaran Yesus tidak ada di perjanjian lama. Semua ini ajarannya perjanjian baru. Yesus juga tidak pernah bilang aku akan turun ke bumi jadi manusia. Makanya Tuhannya Kristen itu salah sembah. Salah Tuhan. Kau salah sembah, udah aku baca perjanjian lama. Kau tidak ngambil dari sini. Ini kan perjanjian dari lama di dalam kau bilangan bilang. 2319. Ini kan Kecuali perjanjian kau lamanya. dengar dulu. Kecuali kamu menyalahkan agama kami, kau tidak ngambil dari kita satu huruf pun. Kalau itu baru kita boleh tanding. Ini kamu ngambilnya juga dari perjanjian lama kami. Tapi kamu mau tanding dari kamu yang benar. Apa yang benar orang kamu kan ambil di juga dalam dari perjanjian di dalam lama. perjanjian lama Tuhan bilang dia bukan manusia, bukan anak manusia. Tiba-tiba itu orang Kristen menuhankan manusia, anak manusia. Kan lucu-lucu itu nanti. Siapa bilang menuhankan manusia kami? Nah, Yesus manusia bukan? Dia kan mengajarkan kepada manusia perintah Allah. Nah, Yesus manusia bukan? Allah sama dia. Itu Dia Tuhannya Yesus kan? utusan. Yesus itu utusan bagi Iya, kami. tapi kan Tuhannya Tetapi kan Tuhannya itu kan? begini. Nah. Dengar dulu. Dengar dulu. Makanya kami itu kalau tidak melalui Yesus, berdoa paling utama itu berdoa. Kalau tidak kita melalui Yesus itu, doa kita tadi nggak sampai ke Tuhan. Itu Siapa maksudnya bilang? menuhankan. Siapa Karena bilang? kita percaya ajaran Tuhan itu dia yang Siapa menyampaikan kepada Yesus manusia. saja berdoa. Dengar Yesus dulu. saja berdoa kepada Tuhan. Gimana caranya Kan itu? tadi kan udah aku bilang, Yesus itulah perantaran kami mau berdoa kepadanya, kepada Tuhan, karena dia anak Allah, hanya dia yang mengenal Tidak pernah Tuhan. Yesus bilang, aku ini Menurut perantara Tuhan. Alkitab. Tidak pernah Yesus Bukan bilang menurut berdoa sama aku saya, sama dengan menurut Bapa. Alkitab. Tidak pernah Yesus bilang kayak gitu itu. Kau berdoa sama aku sama dengan berdoa kepada Bapa. Tidak pernah Yesus bilang kayak gitu. Kamu Yesus nggak ngerti. Kan udah tunggu dulu, aku yang nggak tahu. Nantilah ini kita perjanjian lama dulu, nanti baru ambil perjanjian baru. Ini yang kita lagi baca. Kamu pindah-pindah, kamu perjanjian lamaku ini dulu kau jawab. Jangan Yang kau jawab mana, yang dulu mana itu? perjanjian Yang baru. Yang mana itu? Yang mana? Kamu perjanjian, kau ikutin dulu ini bagaimana manusia ini bisa membawa kejahatan. Ayatnya yang mana? Ayat berapa Coba dulu, itu? kamu dulu, Kan Ayat manusia berapa?
dengar, manusia itu membuat Ayat kejahatan berapa? Aku mau zaman baca. dahulu. Kamu kan percaya sama Tuhan aja, kamu bilang kan? Ayat Percaya berapa? kamu nggak ada Mau aku kejahatan. Tunggu dulu. Kamu kan bilang tadi bahwa kami memaafkan Yesus. Sekarang kita perjanjian lama dulu. Ini kan manusia membuat kejahatan. Coba dulu. Kamu Yang mana itu? membuat kejahatan ini? Yang mana ayatnya? Tadi ada ayatnya, kau bilang udah dibaca tadi. Yang mana? Ikutilah yang ini, yang kejahatan yang dibuat, yang manusia kejahatan, ikutilah. Gak usah kamu ikuti Yang kami, mana Tuhan itu? kami. Ngomong apa itu ini Dengar, kejahatan manusia ini Kejadian 6 ayat keberapa nih? Ayat 31. Ayat 1. Kejahatan manusia, ya. Kejadian 6 ayat 1 sampai apa ini ayat 8. Biar saya baca ya. Kalau kamu mau mengikuti kejahatan, ikutin, nggak masalah sama kami. Ya udah baca itu, baca. Biar tahu kau ya, bahwa manusia zaman dahulu itu sebelum datang Yesus banyak membuat kejahatan. Inilah Ya, baca, termasuklah baca. kalian ini sekarang yang membuat kejahatan. Bacalah dulu anak maja. Ya dengar. Tadi kan udah aku baca. Tunggu dulu ya. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, kata Tuhan. Nah, kalau memang kamu mengikuti Tuhan ya, ini nggak ada Selesaikan ini. dulu itu, baca dulu semua. Iya. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak. Bagi mereka inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ini tentang kejahatan ya. Ketika dilihat Tuhan, dengar, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan. Bayangkanlah Tuhan itu menyesal melihat manusia karena kejahatan ini. Maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Itulah tadi yang dibilangi hatinya. Nah, inilah tentang hati yang kau bilang tadi. Sakit hati Tuhan itu melihat kita manusia ini karena kejahatan itu. Jadi bagaimana Tuhan itu kita buat senang, makanya datang Tuhan Yesus untuk menyelamatkan manusia supaya jangan ada lagi sedihnya Tuhan itu melihat kita itu manusia tunggu dulu ini. itu ya. Ini ada Bang Denny. Makanya ada lagu itu tunggu dulu ya? itu gantian itu Dengar sayang. dulu. Gantian aku mau tanya ada Dalam Denny. nama Yesus. Alah, Dalam nama Yesus. ya. Bang Denny coba Bang Denny ku tanya sama Bang Denny. Apakah betul Tuhannya Bang Denny menciptakan kejahatan? Iya. Nah, ini Denny Kristen ya. Nah, sekarang ku tanya itu, apakah Tuhan itu menciptakan kejahatan? Kan di sini tadi dia sudah mengatakan bukan Tuhan itu menciptakan kejahatan, kejahatan manusia. Kan kejahatan manusia. Tuhan itu melihat manusia ini nggak ada lagi. Tapi itu kata Denny. Sedih hati Tuhan itu. Makanya kau baca, jangan asal ngomong. Itu kata Denny yang Kristen ini, Tuhannya menciptakan kejahatan. Nggak tahu aku itu menciptakan kejahatan yang di sini. Udah dibilang Tuhan itu sedih. Dengar dulu, belum lagi ku baca semua. Kalian kalau udah diceritakan kejahatan kalian ketawa-ketawa, padahal memang benar lah dia kitab ini ya, supaya manusia itu jangan lagi berbuat jahat, itu maksudnya. Dia Tuhan itu memperingati kita manusia ini. Makanya kalau memang mau memang menjalankan
apa yang dikatakan Tuhan, jalankanlah dengan baik. Tidak usah bersungut-sungut. Oke, siapa Kalau yang kami tidak menciptakan boleh kejahatan yang itu tahu? Bersungut itu kenapa kamu bilang? Siapa Bersungut-sungut yang itu nggak menciptakan baik. kejahatan itu? Yang itu tahu. Siapa yang menciptakan kejahatan itu? Kalau bukan Tuhan. Ya tunggulah, mana mungkin Tuhan menciptakan kejahatan? Udah di sini aja dia udah sedih gara-gara kejahatan manusia. Mungkinkah diciptakannya lagi kejahatan sedangkan di sini dia ada udah yang sedih? lebih, ada kuasa lain yang bisa menciptakan kejahatan dalam kitab itu, yaitu Lucifer, iblis, si Itu lain orang itu kan Tuhan itu memang manusia apa itu kalau seperti itu. Berarti ada dua yang Makanya menciptakan. di sini di Alkitab ini jangan kau ambil yang kejahatan. Ambillah mana yang baik. Itulah makanya ada kita membaca Alkitab ini. Mana yang baik itulah kita ikutin. Jangan kau ikutin lagi kejahatan. Makanya supaya Tuhan itu tidak sedih melihat kita manusia ini. Nah, makanya kami umat Kristen itu selalu bernyanyi memuliakan Tuhan. Supaya apa? Tuhan itu senang melihat kita. Bernyanyi umatnya. menyembah simbolis. Kalau kita selalu mengeluh, dengar, kalau kita selalu membuat kejahatan, terus kita nggak memuliakan dia, hanya ngomong doang ini. Ya kayak Kristen lah itu. Itulah makanya Tuhan itu marah. Kristen kan tidak Makanya ada menyembah, Tuhan itu. menuhankan benar, tidak memuliakan Tuhan, malah yang dimuliakan utusan Tuhan yaitu Yesus. Kan kayak gitu. Makanya kita sering bilang, Sedih. Pernah kamu tengok Tuhan kami sedih karena kami apa? Karena kami tidak ada berbuat jahat sesuai sama kata Tuhan itu. Kamu kalian Kristen itu memang baik katanya. Iya, memang baik. Kami memuliakan Tuhan itu dengan sungguh-sungguh, tidak ada main-main. Apapun yang isi firman Tuhan itu kami selalu mengikuti. Dengan pendeta itu menerangkan itu kami selalu sungguh-sungguh mendengarkan. Tidak ada rasa main-main di gereja itu seperti yang kalian lakukan ini. nah, aku dibohongin Apapun yang terus. diterangkan, apapun firman Tuhan ini kami bersedia menerima apa adanya. Tidak pernah kami bersungut-sungut di dalam gereja dimanapun ada cara-cara pertanyaan, kumpul-kumpulan, ada cara beribadah. Tidak pernah kami ini bersungut-sungut. Karena Tuhan itu permintaan Tuhan yang pencipta langit itu seperti itu. Dia senang melihat orang seperti itu. Tetapi kalau kita selalu bersungut-sungut, tidak percaya apa yang dikatakan, itulah dia marah, itulah dia sedih-sedih. Padahal kalian ada aku ajari. Itu cantik. Pelan-pelan ngomong itu. Kang Dito, monitor Kang Dito. Kang Dito. Iya, masuk. Iya, kalau ada teman-teman Kristen lain mungkin silakan naik ya. Capek juga saya ini sudah berapa hari. Nggak nyambung Susah. sama emak-emak ini. Itu nanti itu kalau sudah turun dari komal, itu cuci kaki, itu mandi, cuci kaki terus itu ke neraka. Yang bercanda itu bercanda, main-main itu ya, main-main aku ya. Aku nyerah, kalah aku. Kalah. Silakan Bang Denny. Kang Dita sama Bang Denny. Atau ada teman-teman Kristen yang lain mungkin yang mau naik, yang mau dialog, silakan kirim permintaan. Santai-santai aja kita ya. Jadi, sampai mana tadi itu? Dia maunya perjanjian lama. Kubukakan perjanjian lama, nggak mau juga dia. Ku bilang di perjanjian lama Tuhannya bukan manusia, ya kan? Tiba-tiba Kristen bilang Tuhannya manusia. Apa nggak marah Tuhan itu kayak gitu? Ya marahlah Tuhan. Ah, iya. Begitu. Setelah saya hantamkan perjanjian lama, minta lagi yang lain. Ya udah. Aku nyerah. Silakan Minta yang Gumasa lain. naik. Ada Gumasa di bawah tuh, naik. Biar dengan Gumasa nggak apa-apa. Mana dia? Udah aku jambak udah. Masih berani gue masak. Ini mah bukan gue masak ini. Ini bukan gue masak ini. Ini temannya almarhum
Salam, terima kasih udah dinaikkan. Mantap. Ya, Roma ini Kristen atau Muslim, Roma? Assalamualaikum. Muslim atau Kristen, Bang? Dahalanar. Kristen. Waalaikum musyrikin kafirun. Lanjut. Ini pengamat mualaf ini Kristen juga ya? Salam, terima kasih udah dinaikkan. Ya, selamat siang teman-teman Kristen. Salam kenal, salam toleransi. Silakan, kafirun. Tapi ku tanya dulu sama Pak Roma. Jadi bagi kami juga Anda yang bukan Kristen juga sebagai kafir ya. Jadi jangan salah paham. Kalau Anda bilang kami sebagai non-Islam kafir, hal yang sama juga menganggap kalian begitu ya. Yaitu supaya Gini Fandi. Baik. Tapi gini Fandi. Kafir dalam original teks itu kan raka. Raka itu artinya bodoh dan tolol loh, Van. Kalau ku tahu ya, kafir itu artinya adalah orang yang tertutup. Itu menurut di Islam. Iya. Jadi aku makanya kalau aku tidak merasa apa-apa kalau dipanggil kafir. Iya sama. Karena bagi saya sendiri juga yang bukan orang Kristen juga kafir bagi kami sebenarnya. Ya Kafir, biasa karena nggak plagiat. mengenal Tuhan. Iya, plagiat itu Karena memang mereka begitu nanti sih. akan Yang suka kelak niru-niru itu memang kayak Masuk begitu. neraka. Bukan di kitab suci juga ada kafir ya. Iya, makanya plagiat. Yang suka niru-niru itu ya disebut plagiat. Memang kayak Iya, begitu. iya. Tentu yang datang belakangan sebagai plagiat. Iya nggak sih? Siapa yang datang Belakangan dari belakangan? mana? Yang datang belakangan abad ke-7 siapa? Nah, itulah plagiat ya. Udah Nah, clear ya. justru yang Jadi abad kalau 16 kita ngaku-ngaku abad pertama, padahal abad 16. Padahal abad 16 tuh. Abad 16 itu belakangan apa duluan itu abad 16 itu? Yang menamakan diri sebagai gerakan protesnya para setan-setan disebut prosetan. Tentang Musa ada di kitab, diambil, ada juga. Tuh kan? Diskusi Dibilang siapa nih? jangan cuman kalau kayak gitu-gitu doang sama Kang Dito mah selesai cepet. Nih aku tunjukin sama kalian ya tentang kafir ya. Kafir itu dari original teksnya, aku kasih taunya sama kalian supaya berhentilah jadi plagiat ya. Kafir itu dalam bahasa Arab diambil pula, dasar emang. Indonesia ngambil juga nggak? Tuntut atuh, tuntutlah KBBI kalau mau pakai itu. Ngomong apa sih? Matius 5 Iya katanya kan nomor plagiat kalau dipakai 22. orang Indonesia. Matius 5 nomor 22. Jadi nggak boleh Teman-teman ya dipakai bahasa perhatikan ya. orang maksudmu kan? Udah diem dulu Pak. Aduh, kemana dia si Roma? Dibukain. Matius Kena 5. pembatasan. Hati-hati ngomong Kang Dito. Oh iya, bahaya ya. Nih. Aku open cam. Nih. Orangnya udah keluar, ngapain lagi kamu itu bahas lagi tentang kafir Udah diem tadi? dulu. Pak Edukasi Tua ini Bang untuk apa sih? pembelajaran. Ngapain lagi? Kepada siapa kamu? Untuk belajar, belajar, Oh, gitu. belajar. Yang tidak Ini tahu ya. belajar. Ini ya ada tulisan kafir ya. Kita lihat. Kafir itu original teksnya apa? Buat belajar. Kalian oten-oten juga perlu belajar. Jangan sok Emang ada pinter oten di bawah? kalian. Nih. Kafir. Mana kafir? Nah ini kafir. Ada nomor 4469. Nih. Apa ini? 4469 itu bahasa original teksnya adalah raka. Raka artinya apa di sini? Apa? Coba baca Pak pengamat. Jangan sebut. Orang Iya, aku nggak sebut. boblok dan botol. Ya begitulah. Beda kan artinya dengan di Islam.
Mana yang lebih enak didengar? Di Islam atau di Kristen? Ya itu karena Mana yang lebih halus? Coba keduluan- saya tanya kejujuran teman-teman Kristen. Yang lebih halus mana? Arti di Kristen atau di Islam? Jawab jujur. Woi. Lanjut Kang Dito. Ajarin mereka itu biar pintar. Udah ya, udah tahu ya. Kenapa dipaksakan masuk ke Indonesia? Original teksnya itu Raka, yang harusnya ditulis apa? Go to the log and to lol. Botol. Itu Kayak Roma ini botol. Assalamualaikum, selamat siang saudara-saudaraku. Waalaikumsalam. Waalaikum musyrikin kafirun Dan laknatul. setanah air. Kenapa tadi turun tadi? Baik. Saya dapat peringatan, nggak tahu kenapa itu ya. Mungkin ada yang itu tadi, makanya dijaga omongannya, melaporkan dijaga. saya ya. Tuh jadi jaga muncungnya itu nanti dilempar sendal plastik nanya. Ada orang-orang Lanjut, ini. lanjut. Ini Bang Fandi tadi yang memancing-mancing, makanya ayolah diskusi secara Kalau santun. dipancing-pancing biarin saja. Udah tahu karakter mereka itu. Oke, teman-teman Kristen kalau bisa 3 orang lagi naik ya. Kalau Orang hanya Kristen jangan terpancing. kita biasanya 5 sampai 6 orang jemaat kita didik di sini kita Tuh, latih. kalau Kristen jangan terpancing. Kalau bisa 3 orang lagi Kristen ya, 3 orang lagi di sini naik Kristen biar kami didik. Tapi Van udah di WA belum, Van? Belum. Oh, di WA lah sekalian. Sekalian yang 4, ya 3 lagi, 3 slot buat Kristen, silakan. Kita begini ya, mohon maaf ya Pak Roma ya, karena tadi sebatas intermezzo gitu kan. Tapi poinnya ada, original teksnya yang diterjemahkan oleh LAI itu Iya, ini jadi kafir. belajar bahasa ini. Iya, jadi ketemu original teksnya itu Raka. Nah, definisi dari Raka itu adalah itu stup, stup sama it, dan juga ada yang idiotai ya, itu ada. Tapi nggak tepat bagi kami karena orang Islam itu meyakini kafir itu artinya orang yang menutup diri atau tidak beriman. Dan tipe golongan kafir itu ada 4. Nah, ada satu golongan kafir yang dikatakan oleh Nabi Muhammad itu yang harus dilindungi, yaitu disebut kafir dhimmi. Jadi orang yang tidak memusuhi agama Islam. Itu dilindungi. Ya, seperti kita di Indonesia ini. Kalau ada orang kafir yang tidak memerangi Islam, itu dijaga, dilindungi. Kita duduk sama tinggi, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi gitu kan. Gak usah banyak cerita, Kang Dito Loh, ngantuk aja. memang begitu. Nanti ngomong ditanya beda di lapangan udahlah. Iya, di lapangan itu memang kata kafir itu bagi orang Islam kepada saudaranya yang belum beriman disebut kafir, menutup diri. apa itu? Siapa yang protes? Ya memang nggak apa-apa kan aku hanya menjelaskan. Siapa yang protes? Kami juga kan punya pengertian kafir, punya ejaan kafir, punya kosakata. Iya, itu namanya Kami plagiat. Kan punya kafir itu kan dari bahasa Arab. Kami punya pemaknaan tersendiri tentang kafir. Lalu apa yang kamu persalahkan? Yang jadi Kita masalah nggak buka. LAI Jadi memasukkan kalau kata Anda kafir dari orang mana? suku, jangan pakai bahasa suku orang lain gitu, mungkin maksud dia itu. Yang Gitu itu loh. plagiat. Bahasa- Ini poinnya satu-satu bahasa itu ngomongnya. nggak ada yang Bahasa juga jangan pakai bahasa Inggris, jangan pakai. nggak ada golongan nggak Satu-satu ada ngomongnya. Jangan dipakai. Gitu yang otaknya punya itu, paten cara itu. berpikirnya, Jadi jangan Satu-satu dulu ngomongnya. Satu ngomong woi. Apa ini? pakai istilah. Kenapa kalian kayak pasar nih komat? Satu-satu ngomong satu-satu. Zona bahasa itu ada Satu-satu ngomong satu-satu. tanya. Ini sabar dulu Pak Pengamat, diam Coba dulu. kita sapa dulu Pak Edward. Selamat siang Pak Edward. Pak Edward. Selamat siang. Bahasa itu universal. Hello, good afternoon, Mr. Edward. Are you there?
So Pak Edward, some people in here, Kok pakai itu? Kenapa ini? Kang pakai gitu, ndak usah berbelit-belit dirimu, jangan terlalu banyak intermezzo. Langsung apa sih? Kenapa sih Fandi? Langsung Ini yang naik begini, ini semuanya kenapa dia? Pakai bahasa orang. Ini Pak Pengamat Iya, habis sarapan apa Pak Pengamat? Udah diminum belum obatnya Pak? Pak Pengamat obatnya udah diminum belum? Gimana ini orang ini? Munafik ini, orang dilarang pakai bahasa itu universal. Jadi jangan protes kalau kamu nggak boleh protes. Aduh, ini Pak Tua kenapa ya? Habis kenapa Pak Tua nih? Iya, kamu kenapa kamu pakai bahasa dilarang pakai bahasa orang? Yang larang siapa? Ya, kamu tadi. Kamu nuduh Aku nggak melarang, aku mengedukasi teman-teman semua. Jadi bahasa itu biar kuat. Jadi LAI gantian ngomongnya Pak, gantian dulu ngomongnya. Kalau Anda selesai, Anda mau ngomong, silakan Anda duluan, silakan. Bahasa itu universal, boleh kita pakai istilah-istilah, nggak ada. Oke, silakan. Anda duluan ngomong, silakan. Saya izin live ya, nggak bergurau. Plagiat boleh dipakai, itu nggak ada dosanya. Itu emangnya ada dosa itu kalau pakai bahasa orang? Nggak ada. Jadi kamu harus paham itu, jangan sok pintar gitu, ya. Sudah. Oke. Sudah? Oke, Ya. di mute dulu Pak. Bapak Pengamat kafir, ya, di mute dulu Pak. Anda ngomong saya mute loh. Atau bingung nyari tombol mute-nya? Baik. Saya ulangi lagi buat teman-teman, kita lagi tadi tentang membahas kata kafir, ya. Yang dipahami oleh orang-orang Kristen, kafir itu oon dan ool. Dan juga go to the block. Itu pemahaman orang Kristen. Jadi kalau orang Islam bilang ke orang Kristen, kafir you, mereka pasti tersinggung nggak? Pasti tersinggung. Karena arti kafir bagi mereka adalah ejekan. Nah, yang menyebabkan ini terjadi siapa? Pak Pengamat, saya nggak tahu berpihak ke siapa. Membetulkan gitu loh. Tapi dasar-dasar tentang linguistik, akidah bahasa, yang rujukannya adalah satu bahasa, kata yang sama, kafir, diambil dari bahasa Arab, artinya adalah menutup diri atau tidak beriman, dipaksakan diterjemahkan untuk on dan go to the block. Nggak tepat. Atau tepat nggak itu? Dipaksakan menjadi tepat. Memang plagiat. Jadi kalau saya katakan ke Pak Pengamat kafir, Pak Pengamat akan mengartikan, loh kok aku diolok on and go to the block, gimana sih? Padahal dari sisi Muslim meyakini kafir itu adalah tidak beriman, orang yang harus dilindungi oleh Allah, oleh Nabi Muhammad, oleh Islam, yang berkategori kafir dhimmi. Tapi kalau yang kafir harbi seperti Roma, ya, Roma tadi itu berlagak seperti apa? Cerdik seperti ular. Ular itu cerdik katanya, karena gambaran ular itu adalah iblis, sibilisisis. Maka datang, Assalamualaikum, berlagak seperti orang Islam, nyamar. Begitu ya Pak Pengamat. Bapak sudah senior, saya tahu, tapi jangan bertingkah seperti anak-anak Pak. Kan ditiru debater-debater itu kan yang suka kayak siapa namanya, Pak Tile, siapa? RK ya. Kan gitu, cuman ketawa-ketawa, nggak ada isi, poin nggak disentuh. Padahal pembahasan tentang sejak kapan Yesus jadi Kristus nggak disentuh, malah ketawa-ketawa, halu, dikencengin soundcard. Itu metode bocil. Jadi Bapak yang sudah senior, ajarin debater-debater Kristen untuk lebih dewasa, ya. Gitu ya, Bapak senior. Saya rasa perkataan saya tidak ada yang salah. Silakan gantian Anda. Kita masih bahas kafir itu juga enggak?
Kalau aku kan nggak merasa, kalau orang Islam yang ngomong ke saya kafir, ya cuek-cuek aja saya. Tidak masalah buatku itu. Kalau udah selesai mic-nya dimatiin ya. Oke, jadi Pak Pengamat mualaf, kalau orang selain Kristen yang mengatakan dia kafir, nggak apa-apa katanya. Kan gitu ya. Ini poinnya. Tapi kembali lagi. Kalau kita melihat Bible terjemahan itu yang asli atau bukan? Atau yang bahasa Yunani itu terjemahan atau yang aslinya? Kalau sama-sama keduanya terjemahan, yang aslinya yang mana ya? Silakan Pak. Oh, soal kosakata kafir dari mana diambil, gak tahu juga. Apakah dari Arab, gak tahu juga. Saya tidak pernah mempelajari itu tentang kafir itu maknanya apa. Pokoknya yang bagi saya konotasi kafir itu ya negatif, itu aja. Pertanyaan saya tadi, tolong disimak baik-baik Pak ya. Ya, disimak baik-baik. Saya nggak mau lari ke tafsir ke kafir lagi. Bagi saya tadi udah close ya, udah clean, dan bahwa memang plagiat itu terjadi dan digunakan oleh LHI, bahwa kafir itu di dalam Al-Quran ya dari kata dasar kufar, kafar, kafir. Ini saya bisa tunjukkan. Sebenarnya saya nggak mau, tapi ya gimana lagi. Alladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Surah Al-Baqarah. Alladzina. Nah nih. Saya open cam lagi buat belajar. Pak Pengamat enak nih di Room Muslim. Belajar cuman ya gitu, jangan jadi bocil. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru. Nih, kafir itu ingkar nih. Nih, Pak. Nih, dari kata kafaro. Ya, kafaru. Kata ganti orang, kata kerja kafir itu atau ingkar. Nih, kelihatan ya, Pak ya. Nih, kafir itu ingkar. Nih. Mati. Nih. Kemudian kata buku turunannya adalah kafaro. Udah gede ya. Nih. Asal katanya adalah kafar. Nih, ini semuanya bentuknya orang Islam itu berbicara nggak pernah ambigu, Pak. Ya. Jadi bacaannya adalah kafaro yakfuru akfur kafir makfuro. Nih, kufro, kufron. Nih. Ini akar kata. Ini ada di dalam Al-Quran tadi. Nih. Innalladzina kafaru. Kafir. Sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Nih. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka engkau Muhammad beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Oke? Macedor. Itu jadi kita case close ya, teman-teman. Gini, Kita case close. Kita close masalah kafir. bahasa Baik, Arab, pertanyaan mana saya. dulu bahasa Arab itu ada eksis dibanding Quran. Apa? Ngomong apa? Di bahasa Arab mana lebih dulu, orang udah berbahasa Arab, kemudian Quran kan memakai itu bahasa Arab itu ya kan, bukannya lebih dulu ada bahasa Arab baru ada Quran. Kalau mau tanya tentang bahasa Arab, tanyalah sama orang Arab. Ini kan kita bahas Quran. Ya, pasti lebih dulu, saya yakin itu lebih dulu dibanding Mana yang lebih dulu? Quran itu. Jadi Mana kalian yang yang lebih dulu? pakai itu
tanpa izin mungkin itu dari suku Arab itu Apa? pakai Apa? sendiri itu bahasa Ada Arab. apa, Pak? Iya kan? Maksudnya Anda mau bertanya untuk bahasa Arab. Sedangkan Quran abad berapa kan? loh kok ke waktu? Apa Ya masalahnya? waktu lah. Kan Kalau tentu, kalau kan? saya mirror, Jadi dulu ada ya, bahasa Arab di Bentar. Al-Quran ya kan? ya kalau saya mirroring, Yesus itu berbahasa apa? Iya kan? Yesus berbahasa apa? Berarti kali Quran itu Yesus memakai berbahasa mungkin apa? bahasa Arab ya kan? Yesus Saya tidak berbahasa apa? lupa, tidak bilang aja minjem ya. Memakai ya kan bahasa orang lain sebenarnya yang dipakai. Bahasa orang lain apa? Maka saya nasihati sebenarnya bahasa itu universal, boleh dipakai orang. Jadi tak perlu harus menjadi Bahasa apa maksudnya? Menuduh itu. Anda ngomong apa? Anda ngomong ngerti apa yang dobol. saya omongin. Anda ngomong apa? Ngomong dobol. Datanya mana? Anda nggak ngerti saya ngomongin? Ya datanya mana? Jangan cuman Anda klaim. nggak memahami yang saya omongin. Ya datanya mana? Saya menunjukkan data. Tentang kafir saya buka data. Kafir dalam makna Al-Quran. Kamu Kafir tahu dalam bangsa makna Arab itu Bible. sudah ada sebelum ada Quran, bro. Nih, tak tunjukin lagi. Coba di mute dulu, Pak. Iya kan? Nih. Nih, dengarkan. Surah Yusuf QS 12 ayat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyal la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkannya sebagai Quran berbahasa bahasa apa ini? Bahasa Yunani apa bahasa Ibrani ini? Ini bahasa Ibrani apa bahasa Yunani ya? Jelas. Oh, bahasa Bro. Arab ya. Kalian pakai Hah? bahasa Arab yang sudah ada. Bahasa Enggak, orang lain masalahnya yang gimana? Al-Quran kan bahasa Arab. Gimana Nih, sih? gini. Ini kan Bahasa Arab Al-Quran. itu sudah ada sebelumnya kan. Lalu Ini Quran dengerin menggunakan dulu, itu. dengerin dulu dong. Kan itu udah jelas itu. Dengerin dulu dong. Itu punya suku Nabi apa? Muhammad itu? orang mana? Suku ya Nabi suku Muhammad Arab orang lah mana? pastinya itu. Ya, menurut Lalu Quran pakai kamu, itu. Nabi Memang Muhammad mungkin orang tidak mana? ada yang protes. Dianggap karena Aku tanya bahasa dulu itu adalah samamu. universal. Nabi Muhammad itu orang mana? Gitu. Coba izin Kang Dito, ini orang ini perlu dicekek ini biar Iya. paham. Oke, Bang pengamat, ini pertanyaan yang simpel aja, Bang. Al-Quran itu menggunakan bahasa apa, Bang? Yang ku tahu pakai bahasa Arab, pakai bahasa punya bangsa Arab itu. Kitabmu original teksnya bahasa apa? Kenapa kita bahas apa dulu bahasa Kitabmu original teksnya bahasa Iya, apa? kalau Jawab. kami kan kitab itu bebas, boleh tidak masalah pakai bahasa Kitab apapun. Anda Itu original tidak teksnya boleh. bahasa Karena aslinya bahasa itu bahasa ciptaan apa? Tuhan bebas Kali kau jawab. dipakai. Tidak ada Kitabmu bahasa sekat-sekatnya. apa? Kau ngomong Bahasa dulu, itu kau pun ngomong dulu. bertumbuh, gitu bro. Ya, sekarang saya tanya, kitabmu Ini pakai jadi bahasa gaya apa? anak-anak ini sebenarnya nih, kayak ngobrol kayak Kitabmu anak-anak. pakai bahasa ini, apa? jelas. Kitabmu. Anak-anak yang masih sok pintar. Kitabmu pakai bahasa apa? Nah, kau bilang saya so pintar, kau nggak bisa jawab apa yang ditanyakan. Aduh, ini gaya anak-anak apaan gitu. Kitabmu itu pakai bahasa Yunani. Kalau ada kata kafir di dalam kitabmu, koplak jadinya karena kitabmu bukan berasal dari bahasa Arab. Parah ini. Makanya belajar. Bisa bahasa itu bisa dipakai orang lain. Makanya bro. kenapa kita sering tulis kayak Seperti gini di bahasa komen Indonesia ini. nggak ada Aku asli bahasa tunjukin. Indonesia. Itu dari para bahasa daerah itu disusun itu. Makanya kenapa kami selalu tulis kayak gini Gitu. di komal nih saudara. Lihat. Kamu lihat. nggak usah ngotot lah. Kristen belajar 100 tahun. Ini baca, Kristen belajar 100 tahun lagi biar pintar. Nah, itu lebih dulu. ini supaya paham bahwa teman-teman Kristen ini banyak koplaknya. Kitabnya bahasa Yunani, ada kitab buku Spanyol, separuh nyolong, tiba-tiba mengatakan kafir di dalam kitabnya, sementara itu bahasa Arab. Kan koplak.
Nah maka dari itu teman-teman Kristen itu harus belajar 100 tahun dulu. Tidak semua itu Kristen pakai bahasa kafir, bro. Udah ya, kita sapa dulu Tidak Bang Iki. semua. Bang Iki Kristen atau Muslim Bang Iki? Ada kitab tertentu pakai bahasa kafir kamu. Muslim. Standby di bawah ya. Silakan teman-teman Ngomongin Kristen secara yang lain. keseluruhan Kristen, koplak. Nggak ada ilmu, orang tua ini sudah tua, bau tanah nggak ada Bukan ilmu semua juga. orang Kristen pakai bahasa kafir, tidak semua pakai Bahasa tapi coba. cuma pakai Padahal bahasa kafir, Yunani bro. Enggak. kitabnya. Original Nggak semua teksnya pakai. Yunani. Original teksnya Yunani, tiba-tiba Itu terjemahannya hanya dalam pakai bahasa Indonesia Arab. salah satu ada itu dipakai memang itu Kenapa Indonesia. diterjemahkan menjadi kafir sementara kafir itu bukan bahasa Tahu kamu Indonesia kan orang tapi Indonesia, bahasa coba di Arab. negara-negara lain mana ada pakai kata kafir itu. Bang pengamat, kutanya dulu samamu. Original teksnya kan Yunani diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah, di dalam bahasa Indonesia kok ada bahasa Arab di situ? Harusnya kan terjemahannya Indonesia semua. Iya, Ada bahasa Arab kan kafir, nggak apa-apa, ada bukan Allah. bahasanya, bukan milik Quran. Enggak kan bahasa Indonesia betul? Itu kan bahasa Arab. Terjemahan kitab Emangnya kalian Arab itu bahasa kalau apa? pakai, kalau Kristen nggak boleh pakai bahasa Arab? Gimana sih? Terjemahan Bible Ini otak Indonesia gimana otaknya? ini pakai bahasa apa? Indonesia atau Arab? Jadi maksudmu kalau orang Kristen nggak boleh pakai bahasa? Terjemahan kitabmu ini diterjemahkan ke bahasa Indonesia atau ke bahasa Arab? Iya, bahasa Arab juga orang ada juga Bible pakai bahasa Arab, bro. Terjemahan Bible, yang kitab bahasa karangan ini. Matius, kitab karangan Lukas, Gimana kitab sih karangan otaknya? Yohanes, Kayak kitab anak karangan ini Markus. gayanya. Lebat Terjemahan ini. kitab karangan Anda ini di Lebat Indonesia ini itu jadi menggunakan kayak- bahasa apa? Debat Silakan. dengan anak-anak ini jadinya ini. Terjemahan Anda pakai bahasa apa di Coba Indonesia? lihat dulu di versi Bible bahasa Arab. Oke, yang lain yang berkualitas silakan teman-teman Kristen. Izin teman-teman di tap-tap layar ya. Kencangkan tap-tapnya dikit lagi 100k. Yang berkualitas Kristennya silakan. Coba kita naikkan teman-teman Kristen yang berkualitas. Biar diskusinya enak. Huru hara Kristen atau Muslim, Bang? Panggilan kedua untuk huru hara. Kristen atau Muslim? Muslim. Kawan-kawan Muslim izin standby di bawah. Bang Yunandra ini Kristen atau Muslim? Muslim bang, bawah aja bang. Bawah. Ya, yang kawan-kawan Muslim langsung di bawah aja ya. Kita coba naikkan teman-teman Kristen biar cepat dialognya ya. Oke teman-teman. Nah ini kita siapkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 kursi untuk teman-teman Kristen. Walaupun tidak ada Kristen yang berilmu, nggak apa-apa kita naikkan saja yang berkualitas sedikit lah, ya. Ya, silakan teman-teman Kristen yang mau belajar yang berkualitas. Temanya bisa kondisional, kita bisa berubah-ubah temanya. Nabi palsu bisa, boleh. Kapan Yesus jadi Kristus bisa. Siapa Yesus palsu dalam Bible bisa. Kristen tidak kenal Tuhan bisa. Kita kondisional aja temanya. Oke? Nanti teman-teman Kristen kalau mau naik, silakan kirim permintaan biar kita dialog, kita diskusikan. Tema ini juga bisa hal pengajaran sesat. Silakan yang Kristen ya. Ayo teman-teman Kristen kirim permintaan. Kalau Kristen naik ya, silakan. Yang naik teman-teman Kristen. Nah ini Kristen juga nih. Kristen kan? Kang Dito disapa dulu itu, Kang Dito juga yang naik itu. Kang Dito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini asli, yang sebelah itu palsu itu. Oh, yang ini palsu. Oke, saya turunkan ya. Oke, mantap. Kodenya Kang Dito. Maksud Kang Dito itu dia ganti akun. Ini yang dinaikkan, yang satu diturunkan. Makanya dia bilang palsu. Aduh, Kang Dito ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo di tap-tap layar teman-teman ya. Bang Stick Left, Kristen atau Muslim bang?
Kepencet bang. Oke, Diturunkan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, kepencet juga apa-apa Pak. Yang penting jenengan monggo. Ayo silakan teman-teman Kristen yang mau belajar. Ya, yang mau belajar boleh silakan kirim permintaan. Katolik, Protestan, manapun silakan. Dari pagan denominasi manapun silakan kirim permintaan. Kita masih menunggu ya. Kalau ada teman-teman pastor, romo atau pendeta yang berkualitas silakan kirim permintaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Yuki Ibrahim. Silakan ayah kalau mau naik ayah ya. Naik belajar nggak apa-apa biar paham. Ternyata di Kristen itu ada penyesat. Ada nabi palsu, ada Yesus palsu, ada penyesat. Makanya teman-teman Kristen itu sekarang salah sembah atau tidak kenal Tuhan. Gitu teman-teman ya. Ayo di tap-tap layar teman-teman ya. Ayo silakan teman-teman Kristen yang mau belajar Kristologi kirim permintaan. Pendeta pun di sini kami ajar. Dari dulu itu ya Kang Dito ya. Pendeta kami didik biar pintar. Iya, termasuk itu yang sekarang sedang berkembang itu siapa? Garames. Remis. Nah, itu juga didikan kami. Ya, jadi kita bina beliau supaya pakai selalu tangan di tangan kiri, kemudian mic-nya di tangan kanan sambil dijauh-jauhin dulu itu mic-nya, betul nggak? Itu salah satunya. Kemudian ada Kenapa Kristen? Betul. pendeta, apa lagi namanya itu? Ruben, pendeta Yunus. Itu juga pembinaan kami itu kalau sama dia selalu bahas perpuluhan. Tuh. Nah, kalau Bambang Nursena itu kalau dilihat dari sejarah kelamnya, ya itu plagiat sesungguhnya itu adalah Bambang Nursena itu. Plagiat asli plagiat. Jadi menggunakan yang suka-suka pakai bahasa-bahasa Arab. Itu plagiat sesungguhnya itu. Plagiat. Eten. Ayo teman-teman Kristen yuk. Ini ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 kursi kami siapkan untuk teman-teman Kristen. Kalau mau belajar, silakan kirim permintaan. Ya. Tema kita apa, Pan? Tuh, hal pengajaran sesat. Oh. Mengarah ke Paulus? Ya, suka-suka abang. Jadi teman-teman tema di Komal kita ini bisa berganti ya, kondisional. Kalau teman-teman Kristen pemahamannya dangkal ya kita carikan tema-tema yang mudah untuk dia pahami. Gitu. Nggak usah terlalu ini karena kita ikuti jemaat. Kami mengikuti jemaat, pola pikir jemaat di mana, batas ilmunya sampai di mana, nah kami ikutin. Makanya kami itu sering dikatakan mirip Yesus karena merendahkan diri. Iya. Kalau merendahkan diri boleh, tapi kalau mengosongkan diri jangan. Soalnya yang biasa mengosongkan diri itu ya itu yang makhluk-makhluk di dalam botol itu. Oh iya. Gitu kan? Tuh ada yang naik Kang Dito. Hah? Oh, ada yang naik nih. Pencet kali. Mam MPI, selamat siang. Iya. Selamat siang. Tuh kan, pencet ya.
Ya, silakan kalau Kristen, Bang. Kalau mau naik yang Kristen silakan. Ya, kalau Kristen naik. Kalau bukan Kristen standby dulu. Standby di bawah. Alamirat kalau Kristen naik silakan kirim permintaan. Itu tadi si Roma itu udah 3 kali sama saya. Jadi kemarin malam, tadi pagi, sama kesini gitu kan. Yo bilang Roma itu memang plagiat, bukan nyamar, nipu. Kalau nggak gitu nggak bagus mungkin ya. Ini kerasukan. Baik, hal pengajaran sesat itu kita berangkat dari Markus 5 nomor 6. Jadi teman-teman Iwan Villa, kalau baca Bible katanya nggak boleh tuh potong-potong kan, baca satu perikop. Markus pasal 5 nomor 1 sampai dengan nomor 6. Nah di situ diceritakan bahwa Yesus bersama dengan murid-murid menyeberangi danau. Nah, nomor keduanya dikatakan Yesus turun dari perahu. Nah, perahunya segede apa itu kalau Tuhan naik perahu itu kan? Oh iya. Jadi hal pengajaran sesat kita mulai dulu. Tuhan bersama dengan murid-murid menyeberangi danau naik perahu. Coba bayangin tuh. Tuhan naik perahu dengan murid-muridnya nyebrang danau, ya kan? Kemudian nomor dua dikatakan di situ, ia turun dari perahu. Nah, beneran berarti yang nyebrang itu memang Tuhan. Tuh. Kemudian ia melihat seseorang yang kerasukan roh jahat. Roh jahat itu sibilisisis. Ya. Jadi roh jahat itu adalah sibilisisis. Sebentar, kita ini dulu, kita call dulu, apa dulu temannya? Selamat siang. Anja. Selamat siang. Anja. Selamat siang. Woi. Ya, Bang Sang Pendosa. Selamat siang. Bang. Selamat siang, Abang. Bang, Sang Pendosa. Siang, Abang. Halo. Ada orang? Andi. Kenapa ini orang yang naik jadi berhala begini? Kenapa teman-teman naikin indak ngomong, woi? Iya. Gimana? Aduh. Gak lain ini. Aja. Kita naikkan yang lain, yang teman-teman Kristen yang lain minta naik. Terima kasih Bang ABC. Ya, yang naik-naik silakan langsung buka mic. Kalau Muslim salam, kalau Kristen ketawa. Selamat siang. Yuhu. 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 Selamat siang para saudara. Jangan lupa makan pisang supaya bisa tetap mengudara.
Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam para jemaah yang dikasihi Tuhannya Yesus. Saya Ibu Gembili, Ibu Bunda Aron. Jumatan atau mingguan? Iya. Saya nggak Jumatan, saya kan seorang muslimah. Harian atau mingguan? Saya harian 5 waktu. Saya kebetulan adalah Ibu Gembili yang sudah membawa domba tersesat, salah satunya si Olan. Jadi suara saya harus agak ke olan-olanan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudara-saudara seiman dan untuk bani-bani asu, selamat siang semua. Jangan Anda merasa terintimidasi, jangan merasa terhujat, dan jangan merasa kayak kalian tersakiti karena saya mengatakan kalian aso, karena Itu memang coba tertulis. itu kalau ngomong kayak gitu pakai nyinden coba. Bani Asu. Saya nggak bisa kayak bang. Karena kebetulan di samping saya ada Bapak Penditi, saya mohon izin Bapak Penditi, Ibu Gembili mau menginjili, boleh? Silakan Ibu. Oke. Ini temanya hal pengajaran sesat. Wadaw. Kalau setahu Ibu Gembili, memang dulu Ibu Gembili pernah disesatkan ya. Disesatkan oleh seseorang yang mengaku bertemu dengan Kristus. Sementara kita tahu siapa itu Kristus. Saya tidak ingin monolog di sini, cuman saya ingin membuka sedikit saja latar belakang dari Ibu Gembili. Ibu Gembili ini dulu memang disesatkan. Tapi alhamdulillah Ibu Gembili akhirnya terselamatkan dan ingin menyesatkan. Kok muncul nggak lagi? Bising Kang Dito alamat Jang. Kok langsung hilang ininya, kalamnya? Langsung hilang. Iya, karena saya tadi saya baca ini agak-agak teguran sedikit ya dari abang kita. Ketawanya gitu aja renyah, volumenya jangan dinaikkan lagi sebab naik sedikit sudah kayak nenek sihir, kata Bang Zuma. Jadi tadi pagi saya buka room, saya diskusi dengan Bani Aso yang agak menggelitik-gelitik saya punya sedikit gelitik ya. Saya bilang begini, Bang maaf kalau ketawa agak kelewat, nggak tahan aku bang dengan coten-coten. Terus Bang Zuma bilang, untung aku nggak monitor. Saya takut kalau beliau monitor baru di WA, hei nenek sihir jangan keluarkan kau punya suara. Angkat aku jadi berondongmu bunda gila tuh. Berondong pula. Jadi begini ya, saudara-saudara seiman saya, Ibu Gembili ini sudah diselamatkan dengan perkataan dari ya, saya nggak bisa, dari ye tetet, kan, disensor langsung dari ye, bahwa menyembah hanya kepada satu Tuhan yang benar. Dan alhamdulillah saya menyembah kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah yang diutus oleh Allah yang bernama Nabi Muhammad SAW.
Nah, sekarang Ibu Gembili hadir di sini bertujuan untuk lebih menyesatkan. Awas di chat lagi kau. Saya bertujuan untuk menyesatkan. Menyesatkan siapa? Menyesatkan orang-orang yang sudah tersesat. Kalau silakan kalian naik, kalian katakan 3 pribadi 1 hakikat, saya akan mengatakan yes, itu betul. 3 pribadi 1 hakikat. Sembahlah kepada 3 pribadi 1 hakikat. Jangan mau kalah dengan yang lain. Kalau bisa ditambah semua lagi Tuhan kalian. Kalau lebih banyak Tuhan, lebih banyak dosa kalian diampuni. Sampai ini tadi. HP? Halo HP? HP? Oi. HP? HP? Oi, tak monitor dia. Jadi Bani Aso yang mau naik silakan naik. Ya. Di sini Ibu Gembili dengan Pak Penditi siap untuk mengatakan kepada kalian sangat tersesat. Silakan naik. Kayaknya nggak ada yang mau naik ya. Kenapa mereka nih takut ya? Takut kalian? Nggak ada ilmu kalian ya? Nggak ada ilmu kalian ya? Oke. Diajeng. Bunda, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Islam ya deh. Ada yang mau disampaikan? Ya, aku mau boleh nanya nggak? Nanya apa sayang? Gatal. Aku kan punya teman orang Kristen, cuman dia pernah ajak aku ngucapin kalimat-kalimat kayak kalau di Muslim itu syahadat ya. Cuman kalau di Kristen aku nggak paham, tapi aku ngikutin. Lantas kalimatnya apa sayang? Kalimatnya itu seperti Tuhan menyembah Tuhan Yesus sebagai juru penyelamat. Saya mempercayai kalau Tuhan Yesus itu sebagai juru selamat seperti itu. Oh. Terus aku mau diajakin masuk. Enggak, diajakin masuk ke agamanya mereka gitu. Cuman aku alasannya aku mau tanya-tanya ke keluarga aku dulu. Terus yang jadi pertanyaanku, aku menghindar, tapi kan dengan alasan seperti itu. Jadi yang jadi beban aku ini Kristen atau udah masuk Kristen atau belum ya gitu. Gini, oke sayang, syarat untuk masuk Kristen itu harus dibaptis. Tetapi murtadnya keislaman seseorang itu bukan dari caranya saja, tetapi dari lisannya juga. Paham? Contohnya paham, berarti aku udah salah satunya ya Bunda. Belum, mudah-mudahan belum. Ya, jadi gini, kita harus berhati-hati dalam berteman. Sudah dikatakan di dalam surat Al-Quran, bahwa janganlah engkau menjadikan orang Yahudi ataupun dengan Nasrani itu sebagai teman dekatmu dan pemimpin-pemimpinmu. Boleh kita berteman, tetapi untuk menjadikan sahabat, menjadikan bestie ataupun saudara itu jangan. Tidak boleh ya sayang ya? Begitu. Iya Bunda, berarti aku belum Kristen ya Bunda ya? Belum sayangku. Tapi hati-hati. Perkataan-perkataan yang menjurus nanti kita jadi murtad itu harus dijaga. Contoh, kita tidak boleh mengucapkan selamat Natal. Karena kalau kita mengucapkan selamat Natal berarti kita juga mengimani bahwa ada Tuhan yang lahir tanggal 25 Desember. Iya Bunda. Alhamdulillah, ya Allah legowo. Alhamdulillah. Iya, legowo. Gimana udah menikah, Dek? Belum Bunda, aku di Taiwan. Oh ini ya, di Taiwan. Masya Allah, Fandi. Ya Allah, adikku sayang Fandi.
Ini Fandi ini adik saya, dia masih jomblo. Haiya, ni Cina li sampan. 我kun chua sa Taiwan rồi, cha pe. Taiwan, haiya wat sao. Ni hao ma. Gongsi facela, gongsi facela. Kau lah. Oh ni ai. Oh ai ni. Suka-suka aku lah ngomong lah Fandi, kenapa kau pula kau mengurus kau Fandi? Aku suka-suka aku lah. Kau bicara sama dia aja, aku ngomong sendiri, aku ngomong sama diriku sendiri. Woni ai, wo Yona ai. Ya kan deh, suka-suka kakak lah deh. Bunda orangnya lucu ya. Iya saya lucu, saking lucunya banyak sekali oten-oten yang gemes sama saya untuk memasukkan saya ke dalam lubang buaya. jadi diajak banyak-banyaklah berkumpul berteman sama saudara-saudara muslim ya. Dan ini adik saya Fandi masih jomblo, nggak ada niat. Oh, aduh Bunda jadi malu. Dia ganteng loh, walaupun giginya 5 yang tongos atau 3 tuh, yang tongos ke depan. Tapi memang Fandi ini ganteng, dia tidak tongos, tapi ada satu yang kekurangannya deh, kentutnya bau kali, kayak bau apa tuh, masih mending terasi deh, ini kayak kenlap yang dimakan gitu loh, baunya minta ampun ya Allah, nauzubillah ya Allah. Ya, nanti kalian bisa DM-an di belakang ya, kalau bisa langsung jadi aja, nggak usah lama-lamain, ya. Ya karena Bunda, saya sudah capek. Dia Bunda selalu nanya lagi ya. gagal. Iya. Bunda nanya lagi, aku tuh dimasukin grup orang-orang Kristen begitu Bunda, jumlahnya itu ratusan, banyak banget. Jadi ada yang ketuanya itu aku nggak tahu gimana itu nyebutnya, dia itu selalu ngebimbing pokoknya ngajakin mau dibaptis gitu. Dia dari Indonesia mau datang ke Taiwan gitu, cuman aku berbagai macam cara itu nolak, cuman saya itu kok kepikiran terus gitu, karena temen itu terus ngedesek, kamu gimana, jadi enggak gitu. Jadi di sisi lain akunya nggak enak sama temen, terus di sisi lainnya hatiku, ya apaan sih, aku ngerasa risih gitu, ya apaan sih gitu. Oke, gini adikku sayang, ya rasa tidak enak sama kawan itu boleh-boleh saja. Tetapi kita melihat keadaan situasinya bagaimana. Kalau sudah menyangkut keimanan, rasa tidak enak itu tidak bisa lagi kita terapkan adikku. Karena tutup rapat. Karena keimanan rapat deh. Karena keimanan itu ya, itu adalah hak dari masing-masing manusia individu. Ya. Jadi kalau adikku sayang ini sudah merasa resah, udah gelisah di situ, udah merasa tidak nyaman, kita keluar aja. Intinya di sana kita niat kerja, ya kan? Kita kerja bagus, kita digaji, kita jaga, kita punya akhlak, kita tunaikan kewajiban kita, sholat 5 waktu. Saya rasa baik-baik saja semua adekku. Tidak usah peduli dengan orang. Di surga itu, di alam kubur itu nggak ada bersosialisasi adikku sayang. Nggak ada bersosialisasi. Kita akan jadi yatim piatu di situ sendiri di alam kubur. Terus ini Bunda nanya lagi ya. Ya nggak apa-apa deh. Saya kan kurang paham agama Kristen. Terus di sini di Taiwan ini banyak sekali yang orang. Saya pernah ditemuin sama dia itu orang Taiwan, cuman tiba-tiba tahu-tahu udah di samping aja, terus pegang tangan aku dibawa ke tempat yang sepi, terus pegang tangan aku, dia pakai sebut Yesus, tapi dia kayak baca mantra apa gitu ya Bu, nggak ngerti tapi terus mukaku tuh ditiup-tiup kayak begitu Bunda. Kok aku jadi ketakutan gitu Bunda. Kenapa di Taiwan juga ada ini ya Bun, kayak organisasi gimana ya, menarik suatu kaum supaya mengikuti masuk ke agama mereka seperti itu. Ya, begini Dek. Di Taiwan itu ada kawan ya, juga beberapa kawan itu kerja di Taiwan itu, memang di sana agak susah untuk kita menonjolkan keislaman kita. Memang susah. Berjilbab saja itu susah, betul tidak?
Iya. Berjilbab saja. Ya, berjilbab saja susah di sana memang. Ada beberapa kawan bunda tuh di situ susah mereka berjilbab. Tapi setidaknya begini adekku, 5 waktu janganlah kita tinggalkan, walaupun telat, ya. Tidak misalnya jam setengah 1 di sana azannya atau mulai masuk sholatnya. Kalau rasa agak amannya jam setengah 2 ya nggak apa-apa, asalkan jangan bolong. Oh begitu. Ya, sebelum tidur bacakan ayat kursi, bacakan Qul binnas. Baca sebelum tidur kita kan, bacakan Qul binnas sampai semua, bukan apakan semua ke seluruh badan, minta perlindungan dari Allah. Gitu deh. Hati-hati, keimanan kita ini jangan ditukar dengan dunia. Tapi Bunda, Ajeng nggak perlu bersahadat kembali kan? Karena udah Syahadat kayak syahadat kita tuh sering kita ucapkan adikku. Pada waktu sholat kita duduk tahiyat kan? Syahadat. Ya kan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dah. Iya benar. Ya kan? Tahiyat. Oke. Berarti alhamdulillah, berarti aku masih muslim ya Bunda ya, gitu. Alhamdulillah, insya Allah masih muslim. Ya Allah ya, amin. Ya alhamdulillah. Jadi selama ini yang ada di pikirannya Ajeng tuh udah udah ketemu Bunda, karena selama ini saya berpikiran, aku kan pernah ngucapin begini gitu. Ya, dijaga sholatnya adikku sayang ya, dijaga. Baik Bunda. Jadi Terima gimana kasih, dengan Bang. adik saya yang sebelah ini? Nggak ada minat ya? Nggak ya? Iya, kenalan Bunda. nanti ya. Dia jomblo. Oh jomblo ya Kok Bunda? Oh jomblo, nggak ada yang mau sama dia. Dia orangnya ganteng loh. Ganteng ya? Fandi, open cam Fandi. Dia memang malu adikku ini, tapi memang ganteng. Kalau mau minta fotonya, DM kakak, nanti kakak kasih nomor WA kakak. Nanti kakak kirim fotonya ya. Iya Bunda. Tapi nggak mungkin lah Bunda. Oh saya ada nih fotonya nih. Bentar ya. Waduh, dijodohin nih. Iya, Fandi ini orangnya baik. Walaupun agak sengit sedikit sih, tapi nggak apa-apa lah. Ini foto dia nih. Sebentar. Bentar dulu. Oh, tapi dia pakai masker, nggak apa-apa lah. Ini laki-lakinya nih. Kalau ini perempuannya si Mikana. Ini laki-laki ganteng kan? Ganteng dia, giginya nggak tongos kok. Masih rata, putih, bersih. Dia sering sikat gigi, pakai oli bekas. Iya ganteng Bunda, ganteng. Ganteng dia. Umurmu udah berapa, Fandi? Udah 30 berapa? 38 ya? 39? 133 tahun. Enggak deh. Udah masih muda deh. Masih muda. Kalau nggak salah 22 ya? 21. Berapa, Fandi? Muda 17. sekali. Muda sekali. Memang muda nih, Dek. Masih muda adekku ini. Kami beda 5 tahun deh. Dia 23, kalau kakak 20. Oh iya, muda sekali ya. Beda. Muda. Tuh besarkan dulu kok. Nih sama adekku saja mau, sama adekku mau. Coba mana besarkan lah. Ini adekku Coba ini. besarkan. Nih sama adekku. Ini dia. Enggak, ini dia. Ini dia, enggak tengok mirip. Ini dia. Ganteng, ya dek, sama dia aja dek. Biar jangan kau nanti sempat dibaptis. Nah, itu dia, ganteng kan? Iya, ganteng kan? Ganteng lah orang bapaknya ganteng, mamanya cantik. Bapaknya dengan bapak punya bapak dengan bapakku punya bapak. Kurang ajar. Nah ini calon mertuanya dulu tapi nggak jadi.
Ternyata calon mertuanya ini pernah melakukan penginjilan, memurtadkan si Fandi, nggak jadi. Gitu deh. Jadi ya boleh kenalan lah kalian, ya mana tahu jodoh, ya kan? Ya, Tapi kalau terlalu jodoh, ganteng Bunda, ganteng banget. ya banget, pakai banget ya dek. Baru Iya, baru kalau ganteng. orang pertama yang mengatakan bangetnya dek. Apa? Ya? Ganteng. Oh iya, dia nih yang di atas, ya. Fandi ganteng memang. Dia kenapa? Apa? Karena dia baru kemarin filler bibir. Oh, Kemarin dia filler bibir. Iya, filler bibir. bibirnya di filler jadi seksi dong. Jadi seksi aja jadi kupiran. Bibirnya di filler, dek. Di filler. Biar, aduh, kok nggak enak kali dong gue ada jerawat. Bibirnya di filler biar seksi. Kakaknya aja filler bibir, dia juga filler bibir. Ntar lagi dia mau filler hidung. Oh, waduh. Biar hidungnya ini kan lubang 2. Dia mau bikin lubang 1 di sini deh. Ya. Oh my Dia mau God. lubang 1 di sini deh. Iya. Jadi Aku bilang tiga. kalau mau lubang 1 di sini enak dong, leluasa dia kan. Jadi setidaknya dia bersin, keluar kotoran di hidung, di sini masih bisa mengeluarkan udara. Aduh Bunda, ada aja. Oh my Ya God. kita bercanda-bercanda gak apa-apa ya deh ya. Iya. Soalnya Sama bagian Bunda. Kristen ini nggak mau naik. Mereka takut sama Bunda mungkin. Oh takut. Saya Takut ya Bunda ya? Saya ibu gembala yang ditakuti oleh sejagat antero di dunia TikTok. Dunia TikTok ya deh ya. Iya deh, saya begitu memang. Saya ditakuti, sangat ditakuti. Bahkan kayak aso-aso dengan kotoran-kotoran aja pas ketika jangan melihat Nora. Mendengar suara ketawa saja. Oh, mereka bilang ini, wah udah datang nenek lampir. Astagfirullah. Ya, Bunda mereka ini begitu deh. Bunda ini harusnya lawan si itu siapa kakak yang pakai kacamata hitam yang suka bahas muslim. Iya, dia kejam sekali itu bahas muslimnya. Kakak siapa sih itu? Siapa Fandi? Yang tinggal di Amerika, dia tidak tinggal di Indonesia. Agatha. Agatha mana di luar negeri? Itu yang di luar negeri, orangnya kalau live selalu pakai kacamata hitam. Si yang giginya pakai behel. Oh, enggak sih kayaknya. Dia selalu Edis, iya benar Edis. Oh, dia manggil Edis tuh kakak pula. Ini ada yang Edis. Iya. Iya, Oh, si Edis ya. Iya, Edis itu dia. kotoran deh. Oh, maksudnya Kotoran, Ih. Oh, dia. dia Bunda harusnya lawan dia Bunda biar dikasih efek Oh, jerah. coba Ajeng begini Ajeng. Ketika Ajeng pergi udah cantik pakai parfum, Ajeng injak kotoran kucing atau kotoran gonggong atau kotoran lah. Kira-kira tercium nggak lagi bau parfumnya? Enggak kan? Jadi ngapain lah kita sama kotoran? Oh, paham maksud. Jadi begini deh, ku sayang. Kita diskusi, saya datang orang gila lewat. Saya tanya, nama bapak ibumu siapa? Malahan kita yang dilempar. Iya kan? Dia kotoran 1, orgil 1, dia lengkap semua deh. Ya orang kayak begitu, itu yang herannya Allah tuh masih kasih kesempatan dia hidup gitu loh. Ya mudah-mudahan dia masih mau bertobat lah. Iya. Jadi gimana aja sama si Fandi? Masih ada sedikit hati atau sedikit lampu-lampu kuning, hati-hati atau hijau atau merah stop? Gimana? Apanya Bunda? Fandi? Ya, bentar. Kok ngapain Fandi? Kok pakai kacamata ya Fandi? Mau kayak si Daromes ya? Makan dulu, mau pergi cari makan dulu. Itu lanjut dulu, kan moderator bukan? Enggak. Moderator sama Kang Dito tuh ya.
Saya Kamu kemana? cari makan dulu, belum makan coy. Oh, dia belum makan dia aja. Iya, biasanya dia tuh makan dedak. Mungkin dia udah bosan dedak ya. Kalau nggak dedak, dia biasanya makan apa? B2 guling yang diguling. B2 guling. Iya, B2 diguling. Oh, Halo. B2-nya diguling. Iya, B2 itu artinya Assalamualaikum. bebek. Waalaikumsalam. Ya, Muslim. Assalamualaikum. Iya, Islam Bang. Kemarin saya ngeliat Islam. Saya melihat kemarin di dalam forumnya yang jadi host itu Yusuf PI. Dia ngelihat, dia mendengar dari seseorang. Tiap orang, tiap yang ngasih apa dari Edis, pokoknya dari maaf ya, dari Kristen. Kalau dia lagi berdebat, selalu yang diturunkan gitu, yang Islamnya. Jadi dari itu mungkin Mbak Nora ngelihat kali ya dari apa Yusuf itu ya. Ya, kenapa dengan Ustadz Yusuf? Itu orang Batak juga. Batak juga dia. Si Yusuf Jadi ini orang tiap-tiap Batak. yang maaf ya. Ya yang dengar dia. Jadi dia minta itu ke Yusuf PI. Saya nggak paham maksud Dia abang katanya ini. tiap-tiap Muslim debat sama dengan Kristen, selalu Muslim dimatikan apanya katanya, dinonaktifkan. Tapi kalau Maksudnya Islam bagaimana yang sih? berdebat, yang jadi host, yang Kristen pasti nggak dimatikan katanya. Jadi dari itu dia berpikir dia Pak. langsung dia masuk Islam katanya. Pak. Bapak ini ngomongin siapa? Halo ya, Bapak ini enggak ngomongin siapa? yang apa ini yang ngomongin yang itu, yang dia masuk Islam gitu. Ya, yang masuk Islam ini kenapa Bu? Kenapa sih? Kan dari SOPI itu. Ya, kenapa dengan Ustadz Yusuf? Apa sih ngomongnya? Ya lanjutkan Dek, dia aja melanjutkan. Maaf ya Dek, tadi terputus dengan adanya prahara dengan prehere. Saya sambil mengunyah nggak apa-apa ya Dek ya, karena di sini belum ada. Bunda. Kita sapa dulu. Cani. Nggak jadi Mbak, udah hendak menyuruh turun aja tadi orang gila tadi. Ya, kasih banyak udah lah. Sama-sama. Assalamualaikum. Ya, jadi begini ya. Komal dibuka itu disediakan host untuk adanya saling berdiskusi, bukan untuk mau curhat. Kalau di roomnya Yusuf PI seperti itu, ya, kalau kalian masih nyaman menontonnya silakan nonton. Tapi kalau rasa Anda tidak nyaman ya sudah, jangan pergi ke roomnya Muslim yang lain baru Anda curhat. Di situ menonjolkan seolah-olah Yusuf PI seperti ini, seperti itu. Gitu loh, jangan ya. Iya benar. Ya. Itu masih saudara seiman kita tuh loh. Gitu. Kalau kamu rasa tidak apa deh. Kalau kamu merasa tidak nyaman lagi, nih, nah. Kalau kamu merasa tidak nyaman lagi di roomnya Yusuf PI karena perbuatan Yusuf PI, kalau misalnya seperti itu benar, jangan masuki, simple. Ya, kalau kalian masih nyaman karena ingin mengambil ilmu dari Ustadz Yusuf PI, silakan di situ. Saya memang tidak pernah menyimak, jarang saya menyimak. Itu saya tinggalkan Komal dulu ya. Lanjut. Iya. Saya melihat beliau berdiskusi ya berdiskusi. Terlepas dari beliau menurunkan yang Islam
atau apa, memute-kan. Karena kadang begini ya, maaf sekali ya, saudara muslim ini kadang ya, karena seseorang itu memiliki sedikit masalah, jadi masalahnya itu dipublis, tapping-tapping yang tidak-tidak. Kalau dia mau bisukan ya itu hak dia, dia yang punya room. Dia mau nurunkan saudara muslim ketika naik untuk berdiskusi, ya itu hak dia, dia yang punya room. Makanya kadang gini ya, kadang kalau saya buka room itu saya selalu bilang, saya himbau, yang Islam jangan naik, yang Islam jangan naik. Tapi saya heran, kadang saudara Islam mau naik aja terus. Gitu loh, mau ngapain sih naik? Pas giliran naik, ya Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Islam ya bang, Islam. Ya ada yang mau disampaikan? Tidak, saya hanya mau nyimak. Lah, ngapain nyimak di atas? Iya benar. Iya, kalau mau nyimak, kalau sempat diizinkan semua mau menyimak di atas, banyak yang akan minta naik. Gitu Ya, loh, benar. kecuali ada darurat yang mau disampaikan. Contoh, Bunda, itu Bun, lo gila, alhamdulillah, dia sudah sadar, dia sudah tobat, tidak menggibah lagi. Nah, gitu, nggak apa-apa. Saya izin turun ya, ini maaf Bun, saya mau nyimak. Nah, kayak tadi, kok kita membahas tentang kekafiran. Naik, ngomong, sebelum Bunda Maria melahirkan Yesus, siapa Tuhannya Bunda? Kan jadi apa? Jadi berantakan yang mau dibahas itu. Ujungnya nanti semua masuk sih, ini masuk bicara, jadi kayak pasar loh. Jadi orang yang punya komal itu hostnya itu membuat suatu ketetapan aturan yang harus memang dipatuhi oleh tamu-tamunya. Nah, kalau hostnya sudah memberikan kuasa kepada moderator, si tamu harus juga mengikuti peraturan dari si moderator. Gitu ya. Kalau dibilang Islam jangan naik, ya tahan. Naik, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ya, ada yang mau sampaikan bang? Iya Bun, tadi itu di komal sebelah saya naik, mereka menghujat Nabi. Aduh, curhat ujungnya. Tahu kalian tahu kalian. Gini, ketika terjadi perdiskusian di sini, kalian minta naik. Kami pikir kalian saudara Kristen karena kami selalu mengatakan yang Islam jangan naik, tapi kalian naik karena Kristen ini banyak menyamar, makanya nama-nama Islam. Jadi kami pikir itu Kristen. Naiklah, ucap salam, Assalamualaikum. Islam bang, Islam. Ya bang, ada yang mau disampaikan? Dia menyampaikan, dia curhat. Tahu kalian? Konsentrasi perdiskusian itu sudah buyar. Oh, paham. Itu Kejam sudah sekali buyar itu mereka. Ajeng. Ya kan? Kita kan gini, kita kan mendengar nih narasi dari pihak Kristen. Masuk kota, kita cari data. Oh, ketika kita mengeluarkan data ini, konsepnya akan seperti ini. Nah, tiba-tiba naik. Assalamualaikum Bun. Waalaikumsalam. Ya, kalau kita turunkan, seolah-olah begini. Masa sih Islam sesama Islam gak ada adab? Nah ini satu gorengan. Terus, tapi kalau kita nggak turunkan, maaf Bun, saya mau menyimak. Nah, kalau kita langsung turunkan, dia rasa tidak enak. Oke, kita biarkan dia menyimak. Terus ketika kita lagi narasi, dia masuk. Buyar loh. Apalagi kalau narasi kita selalu dipotong. Benar. Nah, ya jadi tolong, kalau hostnya bilang yang naik Islam, naik Kristen, ya Kristen saja. Betul. Kalau tidak dinaikkan, jangan sakit hati. Saya di roomnya ini tidak dinaikkan. Oh iyalah, cuman orang-orang tertentu. Itu hak host. Gitu ya. Ini ada yang mau naik, ini siapa? Mudah-mudahan bukan Muslim. Ya, Nur Khozin. Nur Khozin.
Nur Khozin. Aduh. Ya, silakan Ajeng. Si Fandi lagi cari makan. Ajeng silakan adek cerita aja. Bunda, Ajeng kan sering lihat room gitu ya, perdebatan antara Muslim dan Muslim dan Kristen di Indonesia. Dan kadang Ajeng tuh berpikir kenapa Kristen nggak pernah nyenggol agama kayak seperti Hindu, Buddha. Kenapa yang disenggol kok Muslim terus? Kadang karena begini dek. Di dalam Bible mereka itu nama sesembahan umat Muslim diambil, kosakata bahasa Arab diambil. Nah, Tuhan yang mereka sembah itu adalah Yesus yang di dalam Al-Quran itu kita sebut Nabi Isa, hanyalah seorang nabi. Kenapa nggak disenggol Buddha, Hindu? Ya karena mereka memang dewa dengan nama dewa mereka, tidak menyenggol Kristen, tidak menyenggol Islam. Bang. Oh, baru terjawab pertanyaan saya selama ini. Iya, contoh kayak Allah, kata Allah di dalam Bible itu diambil dari bahasa apa itu? Ibrani nggak ada kata Allah, Yunani nggak ada kata Allah. Bukankah pelafasan Allah itu alif lam lam ha itu diambil dari bahasa Arab, huruf hijaiyah? Iya benar. Iya. Itu kita sapa dulu ini deh ya. Iya. Genga. Halo Genga. GNGA. Halo Ria. Allahu Akbar. Sudah 2 orang tidak mau bicara. Iya. Belum duduk ya? Sama saya udah duduk. Udah duduk kan, Dek, tadi kan? Iya. Udah di atas. Beletak. Itu, nggak usah dirapatkan. Anwar, nggak usah dirapatkan. Anwar. Narto. Assalamualaikum. Halo Narto. Waalaikumsalam. Muslim bang, ada yang mau disampaikan? Muslim. Alhamdulillah. Enggak, nyimak aja, tadi salah pencet. Turunkan aja. Oke, makasih ya bang. Assalamualaikum. Noise ke Mbak Nora. Iya, anakku berkelahi gara-gara mainannya. Mainan anakku diamburadulkan sama abang-abangnya, mengamuk adiknya. Iya, anakku lagi nyusun apa itu namanya? Permainan apa itu? Dihancurkan abangnya. Iya. Kenapa aku hancurkan mainanku? Katanya. Kayak mamanya suka teriak-teriak. Maaf Bunda, suku Jawa ya atau suku Palembang? Saya Batak, Dek. Itu hari tunang. Masya Allah. Oh, Batak. Ya, Batak. Batak saya, Dek. Iya. Udah berapa lama Ajeng tinggal di apa? Taiwan 7 tahun. 7 tahun. Gak pulang-pulang? Enggak, belum. Kalau pulang langsung nikah gitu ya? Amin, kalau ada jodoh. Emangnya udah umur berapa, Dek? Udah tua Ajeng, udah mau 33, udah mau jalan 33.
Udah wayah. Si Fandi udah mau jalan 35. Tadi katanya dua-dua. Dua-dua itu dia punya hakikat yang lain. Kepribadian yang lain dia. Kepribadian. Iya. Tapi memang si Fandi suka kali dengan suara yang imut-imut. Aja enggak lah. Si Fandi suka suara imut-imut, makanya dia kayak marmut. Astagfirullah. Antum tengok dia di bawah tapping-tapping aja ya kan, nggak berani dia ngomong, dia malu-malu kucing. Karena yang nggak malu itu biasanya kambing. Si Fandi tuh begitu, malu-malu kucing aja. Tapi memang baik anaknya, makannya itu satu kali makan dia biasanya 5 porsi, itu sudah sedikit, biasanya 6-7. Nah selesai makan dia langsung BAB. Dia harus makan banyak untuk membuang kotorannya. Kalau nggak makannya cuma sedikit, kotorannya sedikit. Dan bagi dia itu tidak bisa. Ya Malika. Ini Malika ini salah satu kacang kedelai. Iya. Malika. Halo Malika. Turunkan bunda, turunkan. Salah sentuh nih. Salah sentuh. Yang abang sentuh yang mana bang? Jangan saya disentuh bang. Profilnya Fandi Ahmad disentuh ya bang ya. Akhirnya jadi kayak gini, salah sentuh. Ya bang, nggak apa-apa bang. Assalamualaikum. Salah sentuh. Ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya si Fandi Ahmad itu orangnya kocak. Kalau kami kadang telepon nanya kabar ya kan, saya selalu nanya, Fandi kamu udah BAB, udah buang air kecil? Karena Fandi itu selalu buang air besar itu biasanya sekali 2 tahun, sekali 3 tahun, jadi menumpuk. Menumpuk. Oh my god. Iya kita sapa dulu. Turun kenapa dia. bang turun dia? Iya, dia turun itu karena takut dia di roasting. Ya, hints apa nih? Hints gaming, pemain gaming ini. Hints, oh alah. Bun lagi makan mie? Enggak, aku beli gorengan. Itu suka kali aku kerak-keraknya. Jadi aku selalu beli gorengan. Tahu kalian, aku beli gorengan ini banyak, ya kan? Tapi yang banyak itu bukan gorengannya, kerak-keraknya. Gorengannya saya beli cuma 2.000, keraknya menumpuk. Keraknya menumpuk. Orang beli gorengan 5.000, 10.000. Saya enggak. Datang ya kan? Kadang saya serobot itu. Misi kak, padahal orang itu udah ngantri. Ya kak, dia udah ngambil plastik besar. Kan, saya bilang, kak jangan kak, yang kecil aja. Berapa gorengan? Saya keluarkan uang. Itu berlipat 50, 10.000. Yang dikeluarkan cuma 2.000. 2.000 kak, keraknya banyak ya kak. Masya Allah. Jadi, sampailah di rumah. Ditengok aku. Mau beli apa gorengan? Banyak kali mak gorengannya. Pas dibuka anakku, ya Allah mak, cuman 2 gorengannya, yang lainnya semua keraknya. Memang mamanya pemakan kerak. Iya. Gak apa-apa lah, iya. Gak mungkin lah kita bilang bang minta kerak, bang beli kerak, nggak mungkin. Ya udah gorengannya 2. Aduh jangan di sini, Fandi jangan ditaruh di sini, saya pakai lem. Sebentar ya, di anakku mungkin. Bohong Nora. Iya, ini gorengannya ini pisang goreng nih. Ini di 1. Nah, setengahnya udah saya makan. Nah, ini keraknya ini penuh. Ada telepon kan? Ada WA kan? Semuanya. Nanti boneka bebek aku 3-3-nya. Keraknya ini penuh. Ya memang saya suka kerak.
Ini dek. Mak, jajan kami. Jajan apa? Buka warung. Walung apa buka walung? Bentar ya dek ya. Ya. Bukan, ini ada teman Iya. mama. Bentar deh, anakku minta jajan aja terus. Aduh, padahal aku udah berusaha minta sama si Gon, kirimlah uang belanjamu, uang belanja kami, Gon. Nggak dikirimkan sama si Gon. Nih. 2.000 aja. 2.000 aja? Iya. Ya memang 2.000-nya jajanmu. Mau kau berapa? 2.000. Ya udah. Jangan lebih dari 2.000, enak kali. Dulu di sini dulu lah. Iya. Kau jajan apa? Itu. Mau jajan apa? Jangan beli es, dengar. Iya. Nanti gemoy nggak apa-apa lah, gemoy lah. Jadi Ajeng di sana, maaf Ajeng, kalau kakak boleh tahu, udah orang tua masih ada? Kalau mama yang ada, papa lagi bobo. Udah ada 1 tahun ini. Bobo? Iya bobo. Maksudnya udah meninggal, tapi aku nggak. Iya belum ikhlas gitu nyebut dia. Maka aku bilang bobo. Dia lagi bobo. Yalah. Semoga husnul khotimah ya. Amin. Ajeng doakan terus Iya ayahnya. Bunda. Lalu kirim Al-Fatihah. Ya betul. Kasihan ya Bunda. Papa nggak ada. Iya. Karena cinta pertama seorang anak perempuan itu adalah sama ayahnya. Iya bener. Sayang banget sama ayah. Iyalah. Ayah itu seorang pahlawan bagi anak gadisnya. Iya. Tapi jangan ceritakan ayah, karena saya juga sedih kalau ayah. Ayah saya juga sudah tidak ada deh. Iya, sedih banget Bunda. Iya. Aku juga sayang Ajeng. Perkenalkan, ini adalah Bapak pendeta kita yang kadang menyesatkan. Pendeta? Pendeta Keuskupan Vatikan Romo Golgiti. Ya, Pak Romo ya. Mute-nya buka Pak Romo. Tengoklah badannya Pak Pendeta kita ini. Aduh. Besar sekali badannya. Jangan ikut sekali lah, Dek. Berkali-kali lah bilang. Apa, Tutup di sini, ininya beli di sana. Beli jajannya di sebelah sana. Iya. Nah, terus Tutup kamu di sini. tutup yang di situ. Iya. Terus kamu jajan apa? Saya yang belikan. Iya, kau suruh beli jajan apa? Coklat. Nggak tahu. Jangan coklat. Iya. Jangan es. Jangan permen. Ya Indra. Kepencet. Oh iya bang. Nora, Batak kali anaknya bun. Iya anakku, iya kan Batak. Bapaknya juga Batak. Jangan ciki. Ya. Oh enggak, anak saya nggak suka ciki. Itu palingan beli roti, biskuit. Dia suka biskuit. Ini sedikit ya. Ada sedikit pemberitahuan bagi saudara-saudara kita semua yang ada di sini, yang ada 600-an. Mungkin sudah ada yang tahu ya bahwa adiknya dari Bang Fandi Ahmad ini kemarin sudah melakukan operasi. Adiknya perempuan itu mengidap penyakit, bukan mengidap ya, operasi kista atau miom di kantung rahimnya. Jadi alhamdulillah kemarin sudah dioperasi.
Tetapi di sini bagi siapa yang mau meringankan sedikit dari bebannya Bang Fandi Ahmad, silakan DM beliau ya. Seberapa saja yang kalian berikan, insya Allah Allah akan membalasnya. Memang sudah ber-BPJS, tetapi ada obat-obat yang tidak memang ditanggung oleh BPJS. Bagi yang mau meringankan beban dari Bang Fandi atas operasinya adik beliau, silahkan DM beliau. Kita doakan semoga adik beliau itu segera lekas sembuh, penyakitnya diangkat oleh Allah. Amin, amin. Operasinya baru Rabu besok. Oh, baru Rabu besok ya? Oh, dibatalkan berarti ya? Oh, mungkin semalam baru masuknya ya? Gimana ya? Enggak, harus ada rujukan dari puskesmas terus ke rumah sakit. Gitu sekarang aturannya. Ya memang rujukan harus ada lah. Cemananya kau? Kecuali darurat. Gitu. Ya, tapi intinya siapa saja yang ingin meringankan beban dari Bang Fandi, silakan DM beliau ya. Seberapa saja itu sangat dibutuhkan oleh Bang Fandi untuk adiknya, gitu ya. Saya rasa tidak ada ruginya kita untuk saling berbagi, bersedekah. Silakan di DM Bang Fandinya. Insya Allah siapa saja yang meringankan beban dari saudara-saudara kita nih, Allah akan membalasnya. Karena salah satu penggugur dosa kita adalah bersedekah. Betul nggak Kang Dito? Setuju, betul. Masya Allah, luar biasa. Oh iya. Kang Dito bersedekah sama saya berupa madu yang tadi ya. Tolong, madu TJ kan? Ini bagus, madu itu bagus. Jadi madu itu menetralisir racun, banyak manfaatnya. Jadi Rasulullah itu juga mengajarkan untuk memakan minum madu tuh. Madu sekali sehari itu setidaknya. Nah, yang lebih menyakitkan kalau kita di madu itu sakit, ya. Jadi para lelaki jangan pernah memadukan istrimu. Madu yang engkau minum itu memang manis rasanya, tetapi madu yang kau berikan kepada kami sangat sakit. Paham? Sakitnya menusuk. Yeah. Halo. Yusuf, Mau diskusi gak ini? selamat malam. Agama apa? Oh, aku Oten ya. Kalau kita diskusi sesuai Hidungmu gak tema, usah ayo. dipencet lah. Udah hidungmu gak usah dipencet. Nampak kali. Aku Oten. Kuclik. Gak usah dipencet begitu. Gak usah ditekan. Saya sudah tahu. Oh, Aku sorry, Oten. bukan aku ngepencet. Memang suaraku gini. Kenapa Sorry kamu ya. dipencet? Wah, ampun, bukan aku pencet. Memang suaraku gini. Nah, ya udah silakan. Hal pengajaran sesat. Sekali lagi Oke. DM beliau ya. Siapa saja yang mau membantu ya DM beliau. Ya silakan. Ya, kalau kita berbicara tentang hal pengajaran sesat ya. Ya, di dalam Bible berkatakan bahwa pengajaran sesat itu adalah suatu pengajaran yang tidak berkaitan atau menolak balik belakang sama dengan pengajaran Yesus ya. Berarti itulah pengajaran sesat ya, itu ya. Ya, karena Yesus mengatakan bahwa sebelum aku nanti muncullah nabi-nabi palsu kan, nabi-nabi ya pengajaran sesat-sesat itu ya. Dan sekarang juga kita melihat bahwa pengajaran sesat itu memang akan berkeliaran di mana-mana ya. Pengajaran sesat itu memang ya, kalau kita berbicara tentang hal pengajaran sesat ini ya, udah mulai muncul dari barat, timur, utara ya. Itulah pengajaran sesat yang mereka mengajarkan pengajaran sesat itu dia bertolak belakang dengan pengajaran Yesus ya. Itulah pengajaran sesat maksudnya gitu, yang tidak mengajarkan tentang kasih ya, yang tidak mengajarkan tentang
hidup ya sesuai dengan isi kitab tertentu ya, tapi dia mengajarkan tentang bisa berbohong ya, bisa melakukan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kitab ya. Itulah pengajaran-pengajaran sesat. Kita lihat itu banyak pengajaran-pengajaran sesat ya sekarang. Ya jadi Kang, gitu. silakan Akang. Ya, contoh pengajaran sesat itu, katakanlah kita membuat suatu analisa ya, yang mungkin Bang Yusuf ini perlu juga ketahui di dalam Bible itu memang ada tertulis yang dicontohkan. Tapi bukan tentang nabi-nabi palsu dan mesias palsu, bukan. Tapi ada seorang yang melihat Yesus dari jauh, kemudian dia berlari mendapatkannya lalu menyembahnya. Ternyata orang yang lari itu dia kerasukan iblis. Nah, dia itu menyembah Yesus. Ternyata orang yang kerasukan iblis itu dikuasai oleh iblis. Jadi iblis yang menyembah Yesus. Nah, hal ini buahnya adalah orang-orang Kristen seluruhnya pasti menyembah Yesus. Kan gitu. Kang Dito, izin Kang Dito. Ini ada guru besar kita nih. Oh ya. Bang Ustaz Sanihu Munir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah. Suatu kehormatan guru besar kita naik di Komal kita ini, teman-teman. Masya Allah. Assalamualaikum. Teman-teman, beliau ini Bang Sanihu Munir ini berasal dari kota Kendari. Beliau adalah guru dari Bang Zuma. Tepuk tangan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Gimana kabar? Gurunda sehat? Baik. Ini saya sudah jarang muncul, tapi ya sekali-sekali saya intip-intip juga ini. Rupa-rupanya ada lagi aktivitas Komal ini. Iya, Masya Allah. Suatu kehormatan. Saya biasa undang di Api Sultra, Guru. Tapi jarang muncul. Iya, saya biasa undang itu, saya pakai live di akun Api Sultra, Apologet Islam Indonesia Sulawesi Tenggara. Kita kan ada di sana. Nah, maha guru kita ini Sanihu Munir. Beliau ini yang biasa debat dengan Esra Soro, dengan Budi Asali, debater offline ya. Ini guru kita ya, Pak Sanihu Munir. Beliau ini debater internasional. Tepuk tangan, Masya Allah. Ini suatu kehormatan ya. Beliau menyempatkan diri untuk naik di Komal kita, Masya Allah, Masya Allah. Lanjut Kang Dito, silakan Kang Dito disapa-sapa guru kita ini. Ya, salam selamat. kenal Pak Sanihu. Salam kenal juga Pak Sanihu Munir saya baru Gurunda. kenal. Kalau sama, kalau gurundanya Kagum juga dengan Bang Anda. Zuma, ya berarti gurunda kita juga lah. Salah. Iya betul. Iya, silakan Pak Sanihu. Ya, mana tahu ada yang mau disampaikan, silakan. Ya, apa yang saya disampaikan atau menanggapi apa yang sudah berjalan? Ya boleh menanggapi, boleh. Jadi tema kita hari ini Pak Sanihu guru, ini hal pengajaran sesat. Kalau misalkan Pak Sanihu mau mengangkat satu tema juga boleh. Nanti kita ganti temanya. Terus kita dialog sama teman-teman Kristen. Jadi saya boleh ngomong ini. Silakan guru. Ya, jadi kalau pengajaran sesat ya tentu bukan datang dari Nabi atau datang dari Allah, kan begitu. Ya, tetapi datang dari pemahaman dia sendiri. Dan itulah kalau sudah dicampur dengan pandangan-pandangan yang di luar daripada ajaran-ajaran Allah dan para nabi, ya itulah. Jadi saya ini ajaran sesat ya. Iya, Bang. Iya. Ya, jadi ini saya bisa dilihat di buku. Gimana caranya? Bisa di open cam. Saya undang. Nah, silakan. Iya. Pak Sani diterima. Nyalakan. Ya, jadi ini secara kebetulan buku-buku saya ya,
bisa dilihat terhambur di meja ini. Belum terbuka kameranya Pak Sanihu. Oh, belum terbuka kameranya. Saya Iya, buka dulu. Coba dibuka dulu. Yang kiri ini, yang kiri ya. Ih, mana mau diaktifkan kameranya ini? Saya undang. Dah, saya undang. Itu tekan terima, ada di situ tombol warna merah itu guru simpan. Tekan simpan. Oh, Kalau sudah simpan, yang mana yang merah ya? Yang simpan. ya tekan simpan. Kalau sudah terbuka kameranya sudah kelihatan, tekan simpan. Oh iya, iya. Itu akan muncul layar depan. Nah, Masya Allah, beliau ini guru kita. Ini teman-teman gurunya Bang Zuma. Kata Bang Zuma ini guru beliau, Basani Munir. Nah, itu bisa diputar kameranya. Pak Guru, bisa diputar kameranya. Kameranya itu diputar. Tekan layarnya ada tombol seperti segi 4 itu, coba bisa? Itu ketutup kameranya. Ya, harus ditutup dulu baru bisa diputar. Oh gitu ya? Iyalah. Coba. Terus diajar dulu itu Nora, ajar dulu. Ini begini, itu pas waktu tekan tombol kamera itu ada 4 kan, Pak Sahi, ada kamera, ada petak, ada seperti kiri kanan, baru ada tombol suara. Nah, setelah kamera itu ada petak. Petak itu untuk membalikan kamera, coba ditekan. Oh, yang mana? Yang ada. Yang kedua ya, sesudah. Yang kedua, sesudah gambar kamera. Oh, dia tidak mau. Udah balik belakang kameranya. Oh, saya balik belakang. Tekan simpan juga, tekan simpan. Sama kayak tadi. Sempurnakan atau simpan? Oh, Pak. Oh, simpan. Dah. Oke. Ya. Mana tadi buku-bukunya, Pak Sahi, Pak Sani? Ya, sekarang mau buku tentang apa? Tentang nabi palsu atau tentang nabi palsu? Nabi palsu. Nabi palsu, guru. Coba nabi palsu itu keren itu, seru itu. Yang materi biasa kita bawa itu. Iya, jadi kalau nabi palsu itu kan bukan membawakan ajaran dari Allah, tetapi justru membawakan ajaran dari penyembah berhala. Kelihatan dari depan atau dari mana ini kamera? Dari belakang itu bisa. Itu kan sudah kamera belakang itu. Belakang HP. Nah, itu ya. Oh iya. The myth maker, pencipta ajaran penyembah berhala. The myth maker, pencipta ajaran penyembah berhala. Nah, siapa ini pencipta ajaran penyembah berhala? Paulus. Ya, ini buktinya, tulisan buku yang terkenal. Jadi kalau kalian mengatakan bahwa Paulus itu pencipta ajaran penyembah berhala, itu masih harus berdebat, berbusa-busa. Tetapi saya cukup angkat satu buku ini, sudah memperlihatkan bahwa Paulus adalah pencipta agama, the myth maker, pencipta ajaran penyembah berhala. Paul and the invention of Christianity. Paulus dan penciptaan Kristen, agama Kristen. Ya. Jadi siapa yang menciptakan, siapa punya ide itu penciptaan agama Kristen adalah Paulus, ya. Ini dari penulis Hayam Makobi. Ini penulisnya. Hayam Makobi itu kalau boleh tahu itu siapa, Pak Sanihu? Ya, untuk itu kita lihat di belakang. Nanti dibilangnya katanya itu Islam.
Ya, Ya. Pastor Nihu, saya mau tangkapi apa yang tadi Bapak mengatakan itu. Boleh nggak? Silakan, silakan. Dibacakan dulu Pak Sanihu, nggak apa-apa itu. Dia orang tidak sabaran, dia tidak punya data, dia mau tanggapi, didengar dulu maunya kan, baru bisa tanggapi. Michael Baigen, Messianic Legacy. Messianic Legacy ini bukunya. Mau lihat dari belakang, ya ini bukunya. The Messianic Legacy. Karangan Michael Baigen, Richard Leigh, dan Henry Lincoln. 3 orang yang penulisnya ini. Apa dikatakan di situ? Ya. Agamanya Paulus, ya ini ya. Agamanya Paulus ini. Agamanya Paulus adalah penggabungan filsafat Yunani Romawi, ajaran penyembah berhala, dan agama misteri. Jadi tidak ada itu agama dari Allah. Paulus inilah yang merusak ajaran Yesus.